MGA. Bab 1021 3 item. Pada saat ini, tatapan Chu Feng dan Egi juga tertuju pada kotak harta karun itu. Mereka sudah sangat tertarik dengan barang-barang di dalam kotak harta karun. Ada total 3 item di dalam kotak harta karun. Dapat dikatakan bahwa masing-masing dari mereka adalah harta yang tak ternilai. Itu sangat banyak sehingga jika seseorang secara acak mengambil salah satu dari 3 item keluar, mereka akan dapat membuat pembantaian darah. Item pertama adalah buah seukuran kenari. Buah ini berwarna biru muda. Pada permukaan buah ini adalah lapisan seperti sisik. Di tengah-tengah lapisan seperti skala itu ada pola. Pola-pola itu memancarkan secercah cahaya. Selain kilau cahaya, polanya juga memancarkan aroma ringan. Aromanya tidak terlalu berat, namun, itu mengeluarkan sensasi menarik yang sulit ditolak. Hal yang paling penting adalah bahwa Chu Feng merasakan energi alami yang sangat kuat. Energi semacam itu bahkan lebih kuat dari energi keanehan alam yang telah disempurnakan Chu Feng di masa lalu. Namun, buah ini jelas bukan keanehan alami. Sebaliknya, itu muncul lebih seperti buah obat biasa untuk budidaya, sumber daya budidaya biasa. Namun, energi alami yang terkandung di dalamnya benar-benar luar biasa. Seseorang harus mengatakan bahwa item pertama ini telah menyebabkan detak jantung Chu Feng melambat. Bukan karena Chu Feng belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Hanya saja jumlah energi yang terkandung dalam buah ini benar-benar terlalu menakutkan. Itu bahkan mungkin untuk Chu Feng membuat terobosan dari peringkat tunggal menggunakan buah itu. Egi, apakah kamu tahu apa ini? Tanya Chu Feng. Tidak ada ide, namun, saya tahu bahwa itu adalah barang bagus yang dapat meningkatkan kultivasi Anda. Petik 2. Selain itu, dilihat dari penampilannya, itu terlihat seperti buah. Meskipun bentuk yang terkondensasi relatif rumit, sama sekali tidak serumit dari keanehan alam. Jika tebakan saya benar, seharusnya ada banyak buah seperti ini di sini. Sepertinya buah yang dipetik dari pohon. Egi berkata sambil mengedipkan matanya yang besar. Lebih banyak dari ini, mendengar kata-kata itu. Bahkan Chu Feng tidak dapat menahan diri dari menelan seteguk air liur. Jika Chu Feng ingin meningkatkan kultivasinya, apa yang paling ia butuhkan? Yang paling ia butuhkan adalah sumber daya budidaya. Saat ini, hanya buah misterius ini yang menyebabkan Chu Feng menjadi emosional ini. Jika benar-benar ada lebih banyak dari jenis buah ini, lalu apa artinya bagi Chu Feng? Jika tebakanku benar, buah ini belum matang. Dapat dikatakan bahwa itu adalah buah yang belum matang. Jika setengah matang atau sepenuhnya matang, maka energi yang terkandung di dalamnya pasti akan melebihi imajinasi Anda. Egi menambahkan dengan senyum di wajahnya. Tenggelam. Ketika dia mendengar itu, Chu Feng sekali lagi menelan seteguk air liur. Keinginan untuk mencari buah semacam ini, telah sepenuhnya ditimbulkan oleh Egi. Mungkin peta itu mungkin berisi lokasi untuk jenis buah ini, kata Egi sambil menunjuk item kedua di kotak harta karun. Tepat sekali, dalam kotak harta karun ini, item pertama adalah buah ini yang mengandung jumlah energi alami yang sangat menakjubkan. Adapun item kedua, itu adalah peta. Yah, paling tidak, itu tampak seperti peta. Itu adalah peta yang sangat kuno. Itu terbuat dari kertas kraft. Pada saat ini, itu dilipat dan ditempatkan di dalam kotak harta karun. Adapun item terakhir, itu adalah belati kecil berwarna emas yang benar-benar gelap. Tidak, menggambarkan dengan akurat. Itu bukan belati. Sebaliknya, itu lebih mirip tongkat. Namun, itu bukan tongkat. Singkatnya, barang ini sangat indah. Itu mengeluarkan secercah cahaya. Selama seseorang meliriknya, orang akan bisa mengatakan bahwa itu adalah harta yang luar biasa. Namun, itu bukan senjata. Tidak ada yang tahu untuk apa itu sebenarnya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah sebuah misteri. Chu Feng membuka kertas kraft dan menemukan bahwa itu memang peta. Selain itu, peta ini sangat rumit dan sebenarnya ada dua versi peta di peta. Versi pertama adalah versi yang dapat dilihat semua orang. Versi ini terletak di tempat yang disebut Gunung Qianwood. Pada versi ini adalah pohon besar. Pohon besar itu dipenuhi buah-buahan yang indah. Ketika seseorang dengan cermat melihatnya, buah-buahan di pohon itu persis sama dengan buah di kotak harta karun ini. Apalagi, sebuah senjata tertancap di bawah pohon ini. Di sebelahnya ada peti harta karun yang sangat besar. Ini hanyalah petunjuk bagi semua orang bahwa ada harta karun di Gunung Qianwood. Tidak hanya ada sejumlah besar sumber daya budidaya, ada juga peti harta karun yang tidak diketahui dan senjata yang kuat. Ini sebenarnya Gunung Qianwood. Tidak pernah saya bayangkan bahwa harta karun yang dicatat dalam kotak harta karun yang saya peroleh di lokasi yang jauh sebenarnya akan begitu dekat dengan kampung halaman saya. Petik 2. Pada saat ini, kakek Luo sudah datang. Ketika Chu Feng membuka peta, dia juga telah dengan cermat memeriksanya. Ketika dia menemukan bahwa harta karun itu disembunyikan di suatu tempat di Gunung Qianwood, dia menjadi sangat emosional.
Senior Luo, mungkinkah Gunung Qianwood menjadi salah satu dari 9 kekuatan yang telah Anda bicarakan? Kekuatan terkuat di wilayah daratan ini? Tanya Chu Feng. Karena fakta bahwa Gunung Qianwood pada peta itu sangat besar, itu berarti bahwa itu adalah pegunungan yang sangat luas. Adapun seberapa luas itu, kemungkinan akan menjadi sesuatu yang belum pernah dialami Chu Feng sebelumnya. Apalagi lokasi Gunung Qianwood sangat bagus. Mustahil bagi di sana untuk tidak memiliki seseorang yang menempati tempat seperti itu. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa Gunung Qianwood ini sama dengan Gunung Qianwood, salah satu dari 9 kekuatan. Tepat sekali, hanya ada satu Gunung Qianwood di Tanah Suci Martialism. Itu adalah salah satu dari 9 kekuatan. Kakek Luo mengangguk. Setelah mendengar kata-kata kakek Luo, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Dia mulai hati-hati memeriksa peta sekali lagi. Dia menggunakan mata langitnya untuk memeriksa bagian lain dari peta. Bagian ini adalah bagian yang tidak bisa dilihat kakek Luo. Itu karena ini adalah versi yang disembunyikan. Jika versi yang dapat dilihat semua orang mengindikasikan bahwa harta itu disembunyikan di dalam Gunung Qianwood, maka versi yang disembunyikan menunjukkan lokasi tepat harta itu. Chu Feng dapat menentukan dari versi tersembunyi bahwa harta itu disembunyikan di dunia yang sangat luas. Tempat itu dipenuhi dengan jebakan dan mekanisme dan berisi banyak hal yang melampaui imajinasi Chu Feng. Selain itu, beberapa hal juga tersembunyi. Dengan kata lain, sementara versi peta yang tersembunyi ini membuat Chu Feng tahu tentang beberapa hal, masih ada hal-hal yang disembunyikan darinya. Bahkan jika Chu Feng dapat secara akurat menemukan lokasi harta ini, itu masih sangat berbahaya jika dia ingin memasukinya. Menggunakan mata langitnya, Chu Feng dengan hati-hati memeriksa peta beberapa kali berturut-turut. Hanya ketika dia yakin bahwa dia tidak melewatkan apapun, dia menggerakkan tangannya dan membuat lapisan api di telapak tangannya. Menggunakan itu, ia membakar peta menjadi abu. Teman kecil Chu Feng, apakah Anda ingat semua isi peta ini? Kakek Luo tidak terlalu terkejut dengan tindakan Chu Feng. Itu karena jika itu dia juga akan melakukan hal seperti itu. 3 item ini di kotak harta. Jika seseorang mengatakan mana yang akan menyebabkan orang lain mengingini hal itu, maka itu pasti akan menjadi peta itu. Itu karena siapapun bisa tahu bahwa itu adalah peta harta karun. Jika seseorang menempatkan peta harta ini pada mereka, itu akan sangat tidak aman. Dengan demikian, lebih baik bagi seseorang untuk mengingat isi peta harta karun di kepala mereka. Aku sudah mengingat semuanya, hanya harta ini tidak sesederhana kelihatannya. Saat dia mengatakan kata-kata itu, Chu Feng sudah meletakkan benda seperti tongkat tapi seperti belati. Dia tidak dapat memastikan apa yang digunakan item ini. Namun, dia yakin itu pasti terkait dengan harta karun itu. Dengan demikian, itu pasti akan berguna baginya untuk memilikinya pada dirinya. MGA. Bab 1022 peringkat 9 Martial Lord. Menuju tindakan Chu Feng, kakek Luo juga mengangguk menyatakan persetujuannya. Bagaimanapun, dia telah mengatakan di awal bahwa dia akan menyerahkan kotak harta sebagai hadiah kepada Chu Feng sebagai imbalan karena membantunya mendapatkan balas dendamnya. Bahkan, dia sangat yakin bahwa saat ini dia tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan barang-barang ini. Bahkan jika dia ingin mendapatkannya, mereka tidak akan berguna baginya. Selain itu, mereka bahkan mungkin menyebabkan orang lain datang untuk membunuhnya sehingga mencuri barang-barang. Dengan demikian, daripada terbuang di tangannya, lebih baik bagi mereka untuk digunakan di tangan Chu Feng. Namun, saat Chu Feng melakukan tindakan ketiganya, ia menjadi bingung karenanya. Tepatnya, dia sangat bingung karenanya. Itu karena pada saat ini, Chu Feng telah menempatkan buah misterius itu ke dalam mulutnya. Teman kecil Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Meskipun item ini muncul seperti buah, tidak sesederhana buah. Energi yang terkandung di dalamnya terlalu mengerikan. Bagi Anda untuk langsung menelannya seperti itu dapat menyebabkan Anda meledak dan mati. Merasakan bahwa ada sesuatu yang salah, kakek Luo segera berbicara untuk menyarankan agar hal itu tidak terjadi. Pada saat yang sama, kepala gereja-gereja darah gaib yang disematkan oleh pedang penyegel setan juga memiliki mata yang terbuka lebar. Melihat tindakan Chu Feng, dia juga sangat terkejut. Namun, dia tidak berusaha menghentikan Chu Feng. Sebaliknya, dia diam-diam senang. Menyempurnakan sumber daya budidaya selalu memiliki proses langkah demi langkah di mana seseorang akan perlahan menyerap energi dalam sumber daya. Bagi seseorang untuk melakukan sesuatu seperti yang dimiliki Chu Feng, hanyalah mencari kematian. Dengan demikian, dia memikirkan hal yang sama seperti kakek Luo dan merasa bahwa Chu Feng bodoh. Terpesona oleh penampilan luar buah misterius itu dan berpikir bahwa dia bisa langsung memakan buah misterius itu. Dia sedang menunggu Chu Feng untuk terus membuat kesalahan. Dia sedang menunggu Chu Feng meledak dan mati setelah memakan buah misterius itu. Begitu itu terjadi,
dia akan dapat menemukan cara untuk melarikan diri. Selain itu, selain buah misterius itu, segala sesuatu yang dimiliki Chu Feng semua akan menjadi miliknya. Namun, Chu Feng secara alami akan mengecewakannya. Chu Feng tidak repot-repot menanggapi teriakan kakek Luo. Sebagai gantinya, dia langsung menelan buah misterius itu. Setelah itu, dia menutup matanya dan duduk di tanah dan memasuki kondisi kultivasi. Bas. Petik 2. Tidak lama setelah buah misterius itu memasuki tubuh Chu Feng, perubahan yang tidak biasa mulai muncul di tubuhnya. Lapisan energi bela diri yang kuat, seperti tornado, mulai berputar di sekitar Chu Feng dan berputar dengan cepat. Tidak hanya itu membuat pakaian yang dipakai Chu Feng bergetar, itu juga meniup kembali kakek Luo yang ada di sampingnya. Jika bukan karena Egi hadir dan membatalkan kekuatan yang ditampilkan oleh Chu Feng, energi bela diri yang kuat itu akan membuat kakek Luo kehilangan nyawanya. Surga. Apa yang terjadi? Kakek Luo bukan orang bodoh. Melihat perubahan yang terjadi pada Chu Feng sekarang, dia diatasi dengan kaget. Itu karena dia bisa mengatakan bahwa keadaan di mana Chu Feng berada dalam keadaan mencapai terobosan. Selain itu adalah keadaan seseorang yang segera naik ke peringkat berikutnya. Namun, dia tidak dapat memahami mengapa terobosan Chu Feng akan datang begitu cepat. Orang harus tahu bahwa pada tahap akhir yang dicapai seorang peladang, semakin lambat bagi mereka untuk mencapai terobosan. Meskipun Chu Feng bukan raja bela diri, ia masih seorang dewa bela diri. Pada tahap seperti itu, terobosan pasti tidak akan secepat itu. Orang tua kecil, kamu tidak perlu panik. Saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Kamu khawatir buah misterius akan membahayakan Chu Feng, kan? Petik 2. Namun, izinkan saya untuk memberitahu Anda hal ini. Chu Feng tidak selemah yang Anda bayangkan. Meskipun buah misterius itu mengandung jumlah energi alami yang sangat kuat, itu tidak akan bisa membahayakan Chu Feng. Sebaliknya, itu hanya akan membantunya. Melihat penampilan kakek Luo yang kebingungan yang sepertinya akan mengalami serangan jantung, Egi memutuskan untuk memberitahunya dengan niat baik. Apa, ini buah misterius yang membantunya? Mendengar apa yang dikatakan Egi, kakek Luo merasa situasinya bahkan lebih tidak masuk akal. Apa yang dia katakan pada dasarnya berarti bahwa Chu Feng mampu memperbaiki buah misterius itu secara keseluruhan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan energi dari buah misterius itu? Berdengung. Tepat pada saat ini, kekuatan bela diri yang tak terbatas yang berputar di sekitar Chu Feng tiba-tiba mulai mengembun. Pada akhirnya, seperti sungai yang mengalir terbalik, mereka semua masuk ke tubuh Chu Feng. Setelah itu, mata tertutup Chu Feng mulai terbuka. Ketika mata Chu Feng dibuka, 3 jenis kilat berkedip-kedip di matanya. Seluruh auranya menjadi sangat berbeda. Chu Feng saat ini tidak lagi memiliki budidaya peringkat 9 Martial Lord. Sebaliknya, dia telah menjadi Raja Bela Diri. Kultivasinya sekarang adalah peringkat 1 Martial King. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Tidak hanya Anda benar-benar memperbaiki buah misterius itu, Anda benar-benar berhasil meningkatkan budidaya Anda dengan itu? Mustahil, ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Apa sebenarnya kamu? Apa yang kamu? Setelah menemukan bahwa Chu Feng tidak hanya baik-baik saja, dia benar-benar berhasil mencapai terobosan. Kepala gereja-gereja darah gaib menjadi panik. Dia tidak bisa menerima kebenaran. Teman kecil Chu Feng, kamu telah menembus tahap Martial King? Bahkan kakek Luo memiliki ekspresi kaget. Meskipun dia tidak lagi bisa merasakan kultivasi Chu Feng, dia bisa menentukan tahap kultivasi yang dimiliki Chu Feng melalui kekuatan yang dia tampilkan. Melihat ini, Chu Feng ringan tersenyum dan melepas Thunder Armor yang dia kenakan. Kultivasinya turun kembali ke peringkat 9 Martial Lord. Baru kemudian ia berkata, Senior Luo, sebelumnya junior ini memang berhasil mencapai terobosan. Namun, saya belum menembus ke tahap Martial King. Sebaliknya, saya mencapai terobosan dari peringkat 8 Martial Lord ke peringkat 9 Martial Lord. Petik 2. Adapun budidaya tahap Martial King peringkat 1 dari sebelumnya, itu disebabkan oleh metode khusus saya. Ketika saya menggunakan Thunder Armor saya dapat meningkatkan kultivasi saya dengan 1 peringkat. Meskipun saya hanya peringkat 9 Martial Lord, selama saya menggunakan Thunder Armor ini, saya langsung akan mencapai peringkat 1 Martial King. Petik 2. Teman kecil Chu Feng benar-benar jenius luar biasa. Benar-benar jenius luar biasa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, tatapan yang kakek Luo lihat ke Chu Feng menjadi semakin rumit. Dapat dikatakan bahwa tatapannya dipenuhi dengan kejutan dan kekaguman. Dia menyadari betapa kuatnya Chu Feng dan tahu bahwa Chu Feng jelas bukan orang biasa. Sebaliknya, dia adalah seorang jenius kultivasi. Kalau tidak mungkin baginya untuk memiliki keterampilan dan kemampuan luar biasa seperti itu. Senior Luo, junior ini sudah menerima penghargaan yang kamu janjikan padaku.
Dengan demikian, junior ini seharusnya membantu Anda menyelesaikan tugas yang telah saya terima. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia mengangkat telapak tangannya dan menghancurkan kotak harta karun yang berisi 3 item menjadi debu. Sebelum kotak harta ini dibuka, itu bisa dikatakan sebagai benda yang tidak bisa dihancurkan dan misterius. Namun, setelah dibuka, itu menjadi barang biasa tanpa penggunaan. Namun, itu masih sesuatu yang berasal dari luar biasa. Jadi, daripada membawanya berkeliling, lebih baik untuk menghancurkannya. Bagaimanapun, meninggalkannya di tubuh seseorang tidak ada gunanya. Setelah dia menghancurkan kotak harta karun, Chu Feng berjalan ke kepala gereja-gereja darah gaib dan bertanya kepada kakek Luo. Kakek Luo, bagaimana kamu ingin dia mati? Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Kakak Luo, apakah Anda masih ingat janji yang kita buat saat itu? Apakah Anda masih ingat bahwa Anda mengatakan bahwa Anda akan menjaga saudaramu, saya, untuk seumur hidup Anda? Apakah Anda masih ingat bahwa kami makan dan tidur bersama dan telah melalui banyak petualangan bersama? Petik 2. Apa hal terpenting bagi seseorang? Anda mengatakan bahwa hal yang paling penting adalah persaudaraan seseorang. Anda sudah mengatakan bahwa bahkan jika kakak Anda membuat kesalahan, Anda masih akan memaafkan saya. Petik 2. Kakak Luo, kakakmu tahu kesalahannya. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Selama Anda tidak membunuh saya pasti akan memperbaiki kesalahan saya dan menjadi orang baru. Saya tidak akan pernah melakukan kekejaman yang keterlaluan lagi. Melihat bahwa Chu Feng ingin membunuhnya, kepala gereja-gereja darah gaib segera membuka mulutnya dan, dengan air mata dan ingus, mulai memohon pengampunan kepada kakek Luo. Bagaimanapun, dia hanya bisa meminta maaf pada kakek Luo. Meskipun usia Chu Feng masih muda, dia adalah orang yang sangat ganas dan tanpa ampun. Bocah itu pasti tidak akan membiarkannya pergi. Jika dia ingin hidup, satu-satunya orang yang bisa dimintanya adalah kakak laki-lakinya yang telah dia rencanakan sebelumnya. Melumpuhkan kultivasinya tetapi meninggalkan hidupnya. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh kepala gereja-gereja darah gaib, kakek Luo ragu-ragu untuk waktu yang sangat lama. Pada akhirnya, dia menutup matanya dan mengucapkan kata-kata itu. Senior Luo, maafkan junior ini karena tidak dapat mematuhi. Terlepas dari bagaimana Anda ingin membunuh orang ini, junior ini bisa melakukannya untuk Anda. Namun, jika Anda ingin meninggalkan hidupnya, junior ini tidak dapat mematuhinya. Petik 2. Itu karena dia telah membunuh terlalu banyak orang tak bersalah. Dosa yang telah ia lakukan benar-benar terlalu banyak dan besar. Jika kita tidak membunuhnya, maka anak-anak yang telah dia bunuh dan orang-orang tak berdosa yang mati secara tragis tidak akan bisa menutup mata mereka dalam kematian dan mati dengan puas. Petik 2. Lupakan saja. Karena kasih sayang lamamu menyebabkan keenggananmu untuk membunuhnya. Biarkan junior ini melakukannya di tempatmu. Petik 2. Namun, yang mengejutkan semua orang, meskipun kakek Luo telah menentangnya, Chu Feng tidak memiliki niat untuk membiarkan kepala gereja-gereja darah gaib pergi. Chu Feng tiba-tiba mengeluarkan Demon Sealing Sword dan kemudian melambaikannya ke bawah. Bang, serangan itu telah memotong tubuh dan jiwa kepala gereja-gereja darah gaib, benar-benar membunuhnya. MGA. Bab 1023 mengambil jalan memutar. Setelah Chu Feng membunuh kepala gereja-gereja darah gaib, ia berjalan ke altar dan melepaskan kelompok anak laki-laki dan perempuan perawan yang menyedihkan. Terima kasih, terima kasih. Petik 2. Anak-anak ini sangat pintar. Mereka tahu bahwa Chu Feng lah yang menyelamatkan mereka. Setelah mereka melarikan diri dari altar, selain sebagian kecil yang terlalu muda dan masih menangis di tempat mereka berada, sebagian besar dari mereka semua mengelilingi Chu Feng dan mulai mengucapkan terima kasih. Saat melakukan itu, mereka dengan erat meraih pakaian Chu Feng karena takut kembali ke telapak setan lagi. Dunia sangat besar dan kejahatan ada di mana-mana. Untuk hal-hal yang tidak dia temui, bahkan jika Chu Feng ingin membantu, dia tidak akan bisa. Namun, karena dia mengalami hal seperti itu hari ini, dia harus mengurusnya saat itu. Dengan demikian, setelah Chu Feng menyelamatkan kelompok anak laki-laki dan perempuan perawan kecil ini, ia secara alami tidak akan meninggalkan mereka. Sebagai gantinya, ia mulai mengembalikan mereka ke rumah masing-masing. Bahkan anak-anak dengan ingatan buruk yang telah lupa di mana rumah mereka memiliki ingatan mereka diperkuat oleh metode khusus dari Chu Feng sehingga mereka dapat mengingat di mana itu. Memungkinkan Chu Feng mengembalikan mereka ke rumah. Selanjutnya, untuk semua anak-anak yang diselamatkan Chu Feng, dia akan memberi mereka beberapa bantuan keuangan. Meskipun bantuan itu hanya setara dengan mengangkat tangan seseorang untuk Chu Feng yang tidak layak disebutkan. Itu akan memungkinkan keluarga-keluarga ini untuk tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian untuk seumur hidup. Dukungan ini bahkan cukup untuk memungkinkan keluarga-keluarga ini menjadi kaya di tanah setempat mereka. Senior Luo,
Sebelumnya junior ini tidak mendengarkan kata-katamu. Kuharap senior itu tidak akan menyalahkan junior ini. Setelah membawa semua anak kembali ke rumah mereka, Chu Feng membawa kakek Luo kembali ke kediamannya saat ini. Mendesah, omong-omong, saya benar-benar malu. Sebelumnya, saya benar-benar berhati lembut. Setelah melihat keluarga anak-anak ini dan ekspresi yang mereka miliki setelah mereka kembali ke rumah, saya benar-benar menyesal. Saya benar-benar menyesal bahwa saya telah berpikir untuk melepaskan Lin Xingde. Petik 2. Untungnya, kebijaksanaan teman kecil Chu Feng berada di atas kemampuanku dan tidak mendengarkan kata-kataku yang konyol. Kalau tidak, saya khawatir itu akan menyebabkan bencana. Siapa tahu berapa banyak lagi keluarga tak berdosa yang pada akhirnya akan ia lukai. Kakek Luo memiliki wajah yang dipenuhi rasa malu. Dia merasa menyesal dari lubuk hatinya. Senior Luo, kamu tidak boleh mengatakannya seperti itu. Hati setiap orang terbentuk dari daging. Karena kamu baik hati, tidak dapat dihindari bahwa kamu akan bingung dengan kata-kata kepala gereja-gereja darah gaib itu. Chu Feng tidak ingin membuat hal-hal terlalu sulit untuk kakek Luo. Karena itu, dia tersenyum ketika menghiburnya. Mendesah, namun, kakek Luo adalah orang yang berpengalaman dan tentu saja tahu betul kesalahannya. Karena itu, dia menghela nafas panjang dan berhenti menyebutkan tentang hal ini lagi. Sebaliknya, dia bertanya, teman kecil Chu Feng, apa rencanamu untuk saat ini? Bisakah Anda berniat pergi ke Gunung Qianwood? Petik 2. Luo Senior. Jujur saja, kemampuan junior ini agak istimewa dan sangat mirip dengan mereka yang memiliki garis keturunan-keturunan. Kecepatan peningkatan kultivasi saya terkait dengan sumber daya kultivasi. Petik 2. Jadi, harta itu sangat penting bagiku dan aku harus pergi ke Gunung Qianwood. Chu Feng tidak menyembunyikan niatnya dari kakek Luo. Chu Feng, apakah kamu akrab dengan Gunung Qianwood? Tanya kakek Luo. Tidak, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Baru setelah dia tiba di Tanah Suci Bela Diri, dia mendengar tentang Gunung Qianwood. Dia hanya tahu bahwa Gunung Qianwood sama dengan sekte tanah terkutuk dan dipimpin oleh ahli tingkat kaisar bela diri dan dikenal sebagai salah satu dari 9 kekuatan. Salah satu dari beberapa kekuatan paling kuat di Tanah Suci Martialism. Gunung Qianwood memiliki lebih dari 1 miliar murid eksternal. Adapun murid internal mereka, ada beberapa puluh juta. Bahkan murid inti itu, yang dianggap elit, dikatakan berjumlah 1 juta. Petik 2. Apalagi, ini hanya jumlah murid. Di Gunung Qianwood, semua yang berusia lebih dari 50 tahun tidak akan dikenal sebagai murid lagi. Sebaliknya, mereka akan menjadi penatua. Petik 2. Karena Gunung Qianwood sangat kuno kekuasaan dan memiliki kemampuan khusus untuk memperpanjang hidup mereka. Jumlah penatua di Gunung Qianwood beberapa kali lipat dari para murid. Anda harus bisa membayangkan kekuatan macam apa Gunung Qianwood ini, kan? Tanya kakek Luo. Dalam hal itu, bukankah itu berarti bahwa jika para penatua dan murid Gunung Qianwood ditambahkan, maka bukankah jumlahnya lebih dari beberapa miliar orang? Chu Feng kaget. Satu kekuatan sebenarnya mengandung banyak orang. Selain itu, talenta pasti akan disaring melalui banyak lapisan sebelum orang bisa memasuki Gunung Qianwood. Petik 2. Karena ada sebanyak ini orang bahkan setelah seleksi ketat, itu benar-benar mencengangkan. Kekuatan puncak Tanah Suci Martialisme benar-benar melampaui imajinasi seseorang. Beberapa miliar. Saya khawatir itu hanya perkiraan yang konservatif. Tanpa menyebutkan jumlah orang yang dikandungnya, Gunung Qianwood memiliki ahli seperti awan di langit. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan kecil seperti gereja darah gaib. Petik 2. Jika kau benar-benar ingin membandingkan mereka, maka gereja darah gaib akan menjadi parit kecil dengan ikan kecil dan udang. Adapun Gunung Qianwood, itu akan menjadi lautan luas yang tidak bisa dilihat orang di dasarnya. Semua yang diangkat di tempat itu adalah semua naga. Petik 2. Selain itu, klasifikasi jajaran di dalam Gunung Qianwood sangat ketat. Prestasi yang bisa dicapai seseorang sebelum usia 50 tahun secara tidak langsung menentukan posisi seseorang di masa depan. Murid inti adalah tujuan yang ingin dicapai oleh semua murid. Hanya dengan menjadi murid inti, seseorang bisa dianggap sebagai elit Gunung Qianwood. Ketika seorang murid inti menjadi penatua di masa depan, mereka juga akan menjadi penatua kelas 1. Petik 2. Sebelumnya, Anda telah menyebutkan bahwa tubuh Anda istimewa dan kecepatan kultivasi Anda terkait dengan sumber daya kultivasi yang Anda miliki. Jika ini masalahnya, maka Anda harus benar-benar pergi ke Gunung Qianwood. Petik 2. Itu karena Gunung Qianwood adalah wilayah yang luas dengan sumber daya yang melimpah. Sejarahnya sangat dalam. Mereka telah ada selama beberapa puluh ribu tahun. Dapat dikatakan bahwa Gunung Qianwood adalah salah satu kekuatan paling kuno di Tanah Suci Martialism. Petik 2. Gunung Qianwood secara praktis mengandung sumber daya yang tak terbatas. Namun, prasyaratnya adalah Anda harus menggunakan kemampuan Anda untuk mendapatkan sumber daya ini. Dengan kata lain,
Selama Anda memiliki kemampuan yang memadai, bahkan jika Anda tidak mendapatkan harta karun itu, Anda akan dapat, di Gunung Qianwood, menjadi ikan di air dan mencapai kesuksesan secara instan. Kata kakek Luo. Sungguh, ada benar-benar banyak sumber daya kultivasi di sana? Chu Feng terkejut. Itu karena kata-kata yang diucapkan oleh kakek Luo sepertinya bukan lelucon sama sekali. Namun, jumlah sumber daya budidaya yang dibutuhkan Chu Feng benar-benar sangat besar. Itulah alasan mengapa dia sangat terkejut. Kekuatan itu dipimpin oleh Kaisar Bela Diri, yang di antara mereka akan sederhana. Chu Feng, apakah Anda tahu apa Martial Emperor? Mereka adalah orang-orang yang berdiri di puncak dunia kultivasi. Mereka adalah eksistensi yang berisi kekuatan bela diri tingkat kaisar. Petik 2. Tanah suci martialisme seluas ini. Karakter seperti apa yang tidak dimilikinya? Tanpa menyebutkan tentang badan suci yang diberikan oleh surga. Keempat klan kekaisaran adalah orang-orang yang semuanya memiliki garis keturunan imperial. Namun, pada akhirnya, berapa banyak di antara mereka yang mampu menjadi kaisar bela diri? Saya khawatir bahwa untuk menjadi seorang kaisar bela diri tunggal dalam beberapa ribu tahun sudah akan sangat sulit didapat. Kata kakek Luo dengan sangat serius. Memang, mendengar kata-kata itu, Chu Feng juga mengangguk setuju. Dari kata-kata kakek Luo, Chu Feng dapat menyimpulkan bahwa meskipun Tanah Suci Bela Diri memiliki ahli di tingkat Kaisar Bela Diri, mereka adalah makhluk yang sangat langka. Keberadaan puncak yang semua orang lihat. Kaisar Bela Diri, bahkan di Tanah Suci Bela Diri, adalah legenda. Sebenarnya, dengan kemampuanmu, tidak akan sulit bagimu untuk langsung menjadi murid inti setelah memasuki Gunung Qianwood. Namun, Gunung Qianwood adalah tempat dengan pertengkaran juga. Jumlah ahli di sana benar-benar banyak. Selain itu, jumlah orang dengan latar belakang yang luas juga tidak terhitung. Petik 2. Aku takut tidak peduli seberapa hebat bakatmu. Anda mungkin tidak akan dapat memperoleh pertimbangan khusus dari Gunung Qianwood. Itu karena tempat itu tidak kekurangan jenius sama sekali. Sejauh yang saya tahu, Gunung Qianwood mengandung cukup banyak badan suci. Adapun orang yang memiliki kemampuan khusus seperti Anda, mereka bahkan lebih banyak. Petik 2. Di Tanah Suci Martialism, kamu adalah seseorang tanpa dukungan. Jika Anda mencoba memasuki Gunung Qianwood dengan gegabah, saya khawatir penghalang yang akan Anda temui akan sangat luar biasa. Belum lagi bisa mendapatkan harta. Itu akan sulit bagi Anda bahkan untuk bisa menjadi murid inti dan mendapatkan sumber daya yang diberikan kepada murid inti. Petik 2. Bagaimanapun, semakin besar manfaatnya, semakin kuat perjuangan untuk itu. Demi keuntungan mereka sendiri, para murid inti itu akan menggunakan segala macam metode dan bahkan memanfaatkan kekuatan keluarga mereka. Tanpa dukungan dalam jumlah tertentu, sangat sulit bagi seseorang untuk bisa bertahan di sana. Kata kakek Luo. Luo senior, dalam hal ini, apakah Anda punya saran? Chu Feng telah menyadari betapa luar biasanya Gunung Qianwood. Namun, dia juga bisa mengatakan bahwa, dengan pengalaman dan pengetahuan kakek Luo yang luas, dia harus memiliki saran untuknya. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan semua ini kepada Chu Feng. Sebenarnya, aku ingin kamu mengambil jalan memutar, kata kakek Luo. MGA. Bab 1024 memasuki hutan Qianwood Selatan lebih dulu. Memutar, Chu Feng bingung dengan apa yang dikatakan kakek Luo. Dengan kemampuan yang kamu miliki saat ini, sangat mungkin bagimu untuk menjadi murid inti secara langsung jika kamu memasuki Gunung Qianwood. Namun, jika Anda tidak memiliki siapapun untuk merawat Anda di Gunung Qianwood, perjalanan untuk Anda di masa depan tidak akan mudah. Petik 2. Sejauh yang saya tahu, tidak jauh dari tempat ini adalah tempat yang disebut Hutan Qianwood Selatan. Hutan Qianwood Selatan ini bukan tempat biasa. Itu adalah kekuatan cabang dari Gunung Qianwood. Alasannya terletak di tempat ini adalah agar bisa memilih murid yang luar biasa untuk Gunung Qianwood. Petik 2. Jika Anda pertama kali memasuki hutan Qianwood Selatan dan kemudian mengirimnya ke Gunung Qianwood, itu akan sangat membantu masa depan Anda di Gunung Qianwood. Meskipun Anda masih harus menjadi murid inti dari Gunung Qianwood dan harus melalui langkah-langkah tambahan untuk mencapai tujuan itu, tetapi hasilnya akan sangat berbeda. Petik 2. Kepala Sekolah Hutan Qianwood Selatan tidak hanya kuat, dia juga memiliki koneksi yang kuat di dalam Gunung Qianwood. Jika Anda bisa mendapatkan bantuan dari Kepala Sekolah Hutan Qianwood Selatan dan menyuruhnya mengirim Anda ke Gunung Qianwood, ia pasti akan memanfaatkan koneksinya untuk membantu pertumbuhan Anda di Gunung Qianwood. Petik 2. Itu karena jika kamu berkembang dengan baik di Gunung Qianwood, tidak hanya itu akan menjadi kehormatan bagi Kepala Sekolah Hutan Qianwood Selatan, itu juga akan menjadi suatu kehormatan bagi Hutan Qianwood Selatan secara keseluruhan. Kata kakek Luo dengan nada serius. Terima kasih banyak atas saran senior Luo. Petik 2. Setelah mendengar saran kakek Luo, Chu Feng merasa jalan memutar lebih masuk akal.
Meskipun memasuki hutan Cianwood Selatan memang mengambil jalan memutar, jika dia benar-benar bisa mendapatkan bantuan dari itu, dan bahkan jika dia mengambil jalan memutar lebih banyak, itu juga akan sia-sia. Setelah dia membuat keputusan, Chu Feng tidak repot menunggu. Setelah membawa kakek Luo pulang, dia langsung menuju hutan Cianwood Selatan. Hutan Cianwood Selatan tidak jauh dari tempatnya. Jadi, Chu Feng hanya menghabiskan 1 hari sebelum dia tiba di hutan Cianwood Selatan. Hanya, setelah Chu Feng tiba di hutan Cianwood Selatan, dia dikejutkan oleh hutan tak terbatas yang dibentuk oleh pohon-pohon besar yang mencapai ke langit. Tanah suci martialisme memang luar biasa. Bahkan pohon-pohon di sini dapat tumbuh sejauh ini. Agar hutan Cianwood Selatan sudah seperti ini, aku benar-benar bertanya-tanya seberapa menakjubkannya Gunung Cianwood. Saat berdiri di luar hutan Cianwood Selatan, Chu Feng sudah mulai merasa bersemangat. Lagi pula, dengan hutan Cianwood Selatan sudah seperti ini, ia bisa membayangkan dengan tepat betapa megahnya Gunung Cianwood. Gunung Cianwood jelas merupakan kekuatan yang melampaui imajinasi Chu Feng. Pada saat yang sama, hanya kekuatan seperti itu yang memiliki persyaratan untuk Chu Feng untuk menjadi muridnya dan belajar darinya kultivasi baru. Chu Feng tahu betul bahwa terlepas dari betapa mengesankannya dia di wilayah Laut Timur, karena dia telah datang ke tanah suci martialisme, itu berarti bahwa setiap orang harus memulai lagi. Dengan demikian, kerangka pikirnya sangat tinggi. Dia sudah membuang kemuliaan yang telah diperolehnya di masa lalu dan, dengan sikap menjelajah tanah baru untuk pertama kalinya, berjalan ke tanah suci bela diri. Meskipun hutan Cianwood Selatan sangat besar, itu bukan tempat yang bisa dimasuki orang seperti yang diinginkan. Ada lapisan penghalang defensif di sekitarnya dan seseorang hanya bisa masuk dan keluar melalui pintu masuk yang ditunjuk. Chu Feng masuk melalui pintu masuk dan berkata bahwa ia ingin menjadi murid hutan Cianwood Selatan. Penatua hutan Cianwood Selatan tidak repot-repot untuk memeriksa budidaya Chu Feng. Sebaliknya, dia dengan santai memimpin Chu Feng ke dalam formasi. Ada banyak penghalang di dalam formasi itu. Sejujurnya, formasi ini adalah ujian bagi mereka yang ingin menjadi murid. Pemeriksaan semacam ini sama sekali tidak sederhana. Itu akhirnya membingungkan banyak orang dan menyebabkan banyak orang yang tiba dengan harapan menjadi murid ditolak, dikunci di luar dan akhirnya meninggalkan tempat ini karena kegagalan mereka untuk lulus ujian. Namun, bagaimana mungkin ujian semacam ini mungkin membingungkan Chu Feng? Chu Feng berhasil lulus ujian dengan mudah. Selain itu, kecepatan dia lulus ujian sangat cepat. Namun, ini tidak memberinya bantuan dari sesepuh. Karena jumlah orang yang ingin menjadi murid hutan Cianwood Selatan banyak. Ada banyak orang lain yang berhasil lulus ujian. Seperti orang lain yang lulus ujian, Chu Feng akhirnya harus mengambil lebih banyak ujian setelah itu. Ujian pertama adalah menguji kekuatan dan kemampuan seseorang. Adapun ujian berikut, itu adalah audit latar belakang peserta. Ketika tiba saatnya bagi mereka untuk menanyai Chu Feng telah merenungkan untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat memikirkan nama untuk tempat dia berasal. Karena itu, dia akhirnya memberitahu sesepuh bahwa dia telah tiba dari wilayah Laut Selatan. Setelah mendengar tanggapan Chu Feng, penatua itu agak terperangah dan mengambil beberapa pandangan lagi pada Chu Feng. Namun, dia tidak repot-repot mengatakan banyak dan langsung memberi Chu Feng plat identitasnya serta pakaian murid dan kemudian membawanya ke halaman. Ada banyak bangunan di halaman ini, namun, tidak satu pun dari mereka yang luas dan luar biasa. Dapat dikatakan bahwa, jika dibandingkan dengan bangunan lain, bangunan di sini tampak agak sederhana dan kasar. Baru kemudian Chu Feng mengetahui bahwa ini adalah tempat bagi orang-orang yang datang dari luar tanah suci martialisme untuk hidup. Orang-orang yang tinggal di halaman ini sebenarnya semua berasal dari wilayah Laut Selatan. Setelah mendengar ini, Chu Feng tampaknya mengerti mengapa dia akhirnya menemukan formasi hebat setelah keluar dari jalan surgawi. Ternyata formasi hebat itu sebenarnya adalah sesuatu yang dibentuk oleh hutan Cianwood Selatan. Tujuan dari formasi hebat itu adalah agar mereka dapat menguji orang-orang yang telah tiba di tanah suci martialisme melalui jalan keluar dari jalan surgawi. Namun, tampaknya Chu Feng datang terlambat. Jadi, ketika dia tiba melalui pintu keluar jalan surgawi, orang-orang dari hutan Cianwood Selatan yang bertugas menyambut mereka sudah pergi. Satu-satunya hal yang menantinya adalah formasi yang digunakan untuk mengujinya. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, langit telah gelap. Selain itu, perawatan untuk Chu Feng dan mereka tampaknya sangat buruk. Tidak ada yang membawakan mereka makanan. Jika mereka ingin makan, mereka semua harus datang ke ruang makan di halaman ini. Setelah dia tiba di ruang makan, Chu Feng akhirnya bertemu dengan orang-orang ini dari wilayah Laut Selatan. Benar-benar ada sekelompok besar orang yang telah tiba dari wilayah Laut Selatan. Paling tidak, jumlah orang sebelum Chu Feng sekarang berjumlah hampir 100. Mereka semua adalah anak muda. Yang termuda di antara mereka memiliki usia yang mirip dengan Chu Feng.
Adapun yang tertua, mereka tidak lebih dari 30. Alasan mengapa mereka semua adalah anak muda seharusnya karena hutan Cianwood Selatan hanya menerima orang muda sebagai murid. Namun, terlepas dari itu, karena ada banyak orang yang melewati jalan surgawi dari wilayah Laut Selatan adalah kejutan besar bagi Chu Feng. Itu karena dia menemukan bahwa budidaya orang-orang ini pada umumnya tidak kuat. Mayoritas dari mereka adalah orang-orang dari surga. Yang terkuat di antara mereka hanya peringkat 4 Martial Lord. Dengan budidaya semacam ini, bila dibandingkan dengan para jenius puncak wilayah Laut Timur, mereka benar-benar kurang. Ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan bagaimana mereka akan dibandingkan dengan orang-orang dari generasi yang sama dari Tanah Suci Martialism. Pada saat ini, Chu Feng tampaknya menyadari mengapa orang-orang dari wilayah Laut Selatan menerima perlakuan buruk dari hutan Cianwood Selatan. Terus terang, itu hanya karena bakat mereka terlalu buruk. Di dunia ini di mana yang kuat adalah penguasa, kekuatan seseorang menentukan perlakuan seseorang. Ini adalah hukum dunia. Saudaraku, mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Apakah kamu juga datang dari daerah Laut Selatan? Tidak lama setelah Chu Feng duduk, ketika dia bersiap untuk makan, seorang pria berusia awal 20-an yang tidak memiliki ketinggian atau penampilan tetapi memiliki senyum yang cerah di wajahnya. Di samping Chu Feng. Nama saya Chu Feng. Chu Feng dengan sopan mengangguk kepada pria ini. Jadi itu adalah saudara Chu Feng. Saya Li Lei. Saya awalnya adalah murid inti dari Thunder Soul Sect. Namun, saya sekarang adalah murid hutan Cianwood Selatan. Pria dengan nama Li Lei melihat bahwa Chu Feng tidak menanggapi pertanyaannya. Jadi dia tidak repot-repot bertanya dan malah mulai memperkenalkan diri dengan senyum lebar di wajahnya. 1025 abun di kukus terbang besar. Li Lei ini adalah orang yang senang berbicara. Dia sangat antusias dan juga individu yang bijaksana. Apapun yang dia tanyakan kepada Chu Feng, selama Chu Feng tidak mau menjawab, dia sama sekali tidak akan bertanya lagi. Pada akhirnya, dia berhenti mengajukan pertanyaan Chu Feng dan bukannya mulai berbicara tentang kisah-kisah tentang dirinya dengan semangat tinggi. Chu Feng sangat pandai membedakan apa yang seseorang pikirkan berdasarkan bahasa tubuh mereka. Dia bisa mengatakan bahwa Li Lei ini adalah orang yang sangat antusias. Dengan demikian, kesan dia tentang Li Lei cukup bagus dan memutuskan untuk berteman dengannya. Selama percakapan mereka, Chu Feng telah menanyakan beberapa pertanyaan secara tidak langsung untuk mencegahnya dari terlalu bingung. Misalnya, Jalan Surgawi. Ketika Chu Feng memasuki Jalan Surgawi, mereka yang mengikutinya semua ahli wilayah Laut Timur. Bahkan ada ahli tingkat Martial King di antara mereka. Dibandingkan dengan kelompok orang dari wilayah Laut Selatan ini, mereka berkali-kali lebih kuat dari mereka. Namun, orang-orang yang akhirnya lulus ujian pada akhirnya hanya Chu Feng dan Tan Tai Sui. Itu sedemikian rupa sehingga jika monyet tua tidak berangkat untuk menyelamatkan mereka dan memiliki penjaga tingkat kaisar bela diri dari wilayah muncul di depan mereka, maka bahkan Chu Feng dan Tan Tai Sui akan kehilangan nyawa mereka di jalan surgawi. Dari ini, orang bisa membayangkan betapa sulitnya untuk melewati jalan surgawi. Dengan demikian, Chu Feng tidak dapat memahami bagaimana orang-orang dari wilayah Laut Selatan ini berhasil melewati jalan surgawi yang begitu sulit. Mungkinkah mereka memiliki semacam trik rahasia? Setelah melakukan penyelidikan diam-diam dengan Li Lei, Chu Feng akhirnya mengerti alasannya. Ternyata bukan karena Li Lei dan mereka memiliki trik rahasia untuk melewati jalan surgawi. Sebaliknya jalan langit wilayah Laut Selatan benar-benar berbeda dari jalan surgawi wilayah Laut Timur. Paling tidak, cobaan yang harus dilalui seseorang dalam jalan surgawi benar-benar berbeda. Di wilayah Laut Selatan, jalan surgawi dikatakan ajaib dan legenda. Namun, cobaan yang akan diterima seseorang setelah memasuki jalan surgawi sangat sederhana. Praktis, selama seseorang memiliki budidaya alam surga, ia akan dapat dengan mudah melewati jalan surgawi. Dengan demikian, bagi Li Lei dan mereka, praktis semua yang telah memasuki jalan surgawi berhasil melewatinya. Tidak seorang pun meninggal dalam perjalanan. Selain ini, Chu Feng juga memahami bahwa ahli tingkat puncak wilayah Laut Selatan hanya Raja Marsial. Di wilayah Laut Selatan, orang yang dikenal sebagai ahli puncak nomor 1 sebenarnya hanya peringkat 2 Raja Bela Diri. Peringkat 2 Martial King. Meskipun Chu Feng saat ini hanya peringkat 9 Martial Lord, itu sangat mudah baginya untuk mengurus peringkat 2 Martial King biasa. Namun, peringkat 2 Martial King itu sebenarnya adalah pakar nomor 1 di wilayah Laut Selatan. Selain itu, ia adalah pakar terkuat yang pernah ada di wilayah Laut Selatan dalam 1000 tahun terakhir. Dari sini, akan terlihat bahwa bukan saja jalan surgawi wilayah Laut Selatan jauh lebih mudah dilewati daripada jalan surgawi wilayah Laut Timur. Para pembudidaya di wilayah Laut Selatan, jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki wilayah Laut Timur, jauh lebih lemah. Boom! Tepat pada saat Chu Feng dan Li Lei mengobrol dengan riang,
Ledakan tiba-tiba terdengar di ruang makan. Ketika mereka mengarahkan pandangan mereka ke sumber, mereka menemukan itu sebenarnya adalah meja yang hancur. Adapun orang yang menghancurkan meja, itu adalah pria berpakaian putih. Pria berpakaian putih ini memiliki kultivasi yang cukup baik. Dia adalah peringkat 4 Martial Lord. Di antara orang-orang wilayah Laut Selatan ini, dia bisa dikatakan salah satu yang terkuat. Meja sebelumnya hancur olehnya. Orang lain terlempar ke tanah oleh kekuatan yang menindas yang ditampilkannya. Namun, pada saat ini, pria berpakaian putih ini tidak mau memaafkan orang itu. Dia menunjuk ke orang itu di lantai dan memarahinya dengan suara keras. Brengsek, sudah berapa tahun sejak terakhir kali kamu makan? Apakah Anda reinkarnasi hantu yang mati kelaparan? Aku sudah bilang untuk berhenti membuat keributan sambil makan berkali-kali. Tapi kamu tidak mau mendengarkan. Ini hanya makanan sialan. Namun Anda memakannya bahkan lebih riang daripada babi. Lebih bahagia dari anjing. Kau dan suara menjijikkanmu. Apa kau mencoba untuk tidak membiarkan ayahmu? Aku, makan? Petik 2. Kakak Senlang. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya benar-benar tidak sengaja melakukannya. Hanya saja saya mulai terbiasa membuat suara ini karena tidak ada yang mengatakan kepada saya bahwa saya berisik ketika makan di masa lalu. Bagi Anda untuk memberitahu saya tentang hal ini hari ini, saya tidak dapat segera mengubah cara saya makan. Saya benar-benar tidak berusaha memengaruhi makanan Anda dengan sengaja. Petik 2. Orang itu yang terbentur ke tanah buru-buru naik kembali. Namun, dia tidak berani berdiri. Sebagai gantinya, dia berlutut ke tanah dan mulai bersujud kepada pria itu dengan nama Senlang untuk meminta maaf. Kamu bilang kamu tidak bisa mengubahnya. Benarkah itu? Bahkan jika Anda tidak dapat mengubahnya, Anda masih harus mengubahnya. Kalau tidak, tahukah Anda betapa memalukannya bagi kita di wilayah Laut Selatan? Anda akan kehilangan wajah semua orang di sini. Setiap dari kita di sini akan menjadi kepala lebih pendek dan kelas lebih rendah daripada yang lain karena Anda. Senlang berteriak dengan keras. Kakak Senlang, Anda bisa tenang. Saya pasti akan mengubah kebiasaan saya ini. Saya pasti akan mengubahnya. Pria itu jelas sangat ketakutan. Dia tidak berani menyangkal memarahi Senlang itu sedikitpun. Tentu saja kamu harus mengubahnya. Namun, saya ingin Anda segera mengubahnya. Ayo, makan ini. Senlang membuka telapak tangannya dan mengisap piring yang berserakan di lantai ke tangannya. Setelah itu, dia secara paksa mendorong mereka ke dalam mulut pria itu dan memaki. Makanlah. Petik 2. Tubuh pria itu sedikit menggigil. Bahkan air matanya muncul. Namun, dia tidak berani menolak. Dia hanya bisa membiarkan dirinya, sebelum semua orang yang hadir, berlutut di tanah, menanggung penghinaan dan melanjutkan untuk mengunyah makanan yang dipaksa Senlang ke dalam mulutnya. Tampar. Namun, siapa yang akan mengira itu setelah pria itu mengunyah beberapa kali? Senlang segera menamparkan wajahnya, membuatnya jatuh ke tanah. Kekuatan yang kuat di balik tamparan itu tidak hanya menyebabkan pria itu memuntahkan makanan di mulutnya. Itu juga menyebabkan dia meludahkan darah bersama dengan makanan. Aku bilang untuk berhenti membuat suara. Apakah kamu tuli atau apa? Pergi dan makan makanan itu di lantai. Ingat, jangan bersuara berisik saat makan itu. Jika Anda membuat suara lagi, saya akan memberi Anda pemukulan lagi. Mencaci Senlang sambil menunjuk tumpukan makanan di tanah yang dikunyah beberapa kali. Mengandung darah dan tampak sangat menjijikkan. Menjelang adegan ini, banyak orang memiliki senyum dingin ketika mereka menonton. Mereka semua memiliki ekspresi penonton yang menikmati pertunjukan. Bahkan jika ada orang yang tidak senang dengan apa yang terjadi, tidak ada yang berani menunjukkan ketidaksenangan mereka. Sebagai gantinya, mereka terus memikirkan urusan mereka sendiri dan makan makanan mereka sendiri karena mereka tidak sanggup menyaksikan adegan lelaki itu diintimidasi oleh Senlang. Senlang itu benar-benar terkutuk. Bukankah itu hanya karena kekuatannya sedikit lebih kuat? Tidak perlu baginya untuk sejauh ini dengan menggertak seseorang. Li Lei yang berada di samping Chu Feng tidak dapat menahan diri dan menggumamkan kemarahannya dengan lembut. Dia sangat jijik dengan tindakan Senlang. Namun, karena dia hanya seorang kultivator surga alam peringkat 9, dia tidak berani melangkah maju untuk melakukan apapun. Yang bisa dia lakukan adalah bergumam dengan suara rendah ketidaksenangannya di samping Chu Feng. Li Lei, apa pendapatmu tentang roti kukus ini? Tiba-tiba, Chu Feng mengambil roti kukus besar yang terlihat gurih. Roti kukus itu cukup baik. Itu terbuat dari bahan makanan khusus dan juga mengandung obat-obatan yang bermanfaat bagi tubuh seseorang. Meskipun tampak seperti roti kukus biasa, nilai nutrisi yang terkandung di dalamnya agak luar biasa. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Paling tidak, itu adalah sesuatu yang membutuhkan setidaknya hanya seorang spiritualis dunia dengan jubah emas untuk membuatnya. Petik 2. Kita harus mengakui bahwa hutan Qianwood Selatan ini benar-benar kekuatan besar yang luar biasa.
Bahkan para murid seperti kita untuk dapat makan makanan seperti itu. Itu benar-benar pengeluaran kekayaan yang luar biasa. Petik 2. Kata Li Lei dengan sangat sungguh-sungguh. Sementara dia mengucapkan kata-kata itu, Li Lei bahkan memiliki jejak ekspresi terhormat di wajahnya. Dia merasa terhormat bisa menjadi murid kekuatan seperti hutan Qianwud Selatan. Apo, Chu Feng sedikit tersenyum pada evaluasi Li Lei. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan segumpal besar dahak lengket diludahi ke roti kukus. Dia kemudian bertanya lagi, bagaimana dengan sekarang? Saudara Chu Feng, kamu, kamu, Li Lei benar-benar terkejut dengan tindakan Chu Feng. Dia merasa sangat bingung. Melihat reaksi kaget Li Lei, Chu Feng hanya tersenyum sekali lagi. Dia kemudian mengayunkan tangannya kembali dan melakukan tindakan yang mencengangkan. Tangannya melambai. Roti kukus di tangannya terlempar keluar. Selain itu, orang yang ia tuju adalah Shen Lang. Kecepatan lemparan Chu Feng tidak terlalu cepat. Dapat dikatakan bahwa ia telah menarik perhatian banyak orang. Namun, tersembunyi di balik lemparannya adalah teknik yang mendalam. Praktis pada saat semua orang menemukan bahwa ada roti kukus terbang di atas. Pada saat itu Shen Lang menemukan ada sesuatu yang salah dan berencana untuk menghindar. Roti kukus itu mulai berakselerasi dengan anehnya. Setelah itu, sebuah pemandangan yang menakjubkan muncul. Sebuah roti kukus besar ditutupi dengan dahak lengket. Di depan mata semua orang, mendarat di wajah Shen Lang dengan jujur. Meskipun roti kukus ini tampaknya lunak, itu bahkan lebih sulit daripada besi setelah dibuang oleh Chu Feng. Ketika itu mendarat di wajah Shen Lang, itu memberikan ledakan yang keras, menyebabkan Shen Lang menjerit, "Oh, kesakitan." Pada saat yang sama, dia terbentur oleh roti kukus. Dia hanya berhenti terbang setelah dia bertabrakan ke dinding ruang makan dan jatuh ke tanah. Pada saat Shen Lang jatuh ke tanah, dia membuka mulutnya untuk meludah tidak hanya seteguk darah tetapi juga 6 gigi yang hancur. Hal yang paling membuatnya marah adalah ketika dia menyentuh wajahnya yang memar dan bengkak. Dia benar-benar menyentuh zat lengket. Setelah diperiksa dengan saksama, apaan? Itu seteguk penuh dahak lengket. MGA. Bab 1026 jangan meninggalkan satu butir pun di belakang. Keparat mana yang melempar ini? Untuk dihina seperti itu, menyebabkan Shen Lang menjadi sangat marah. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak ke arah kerumunan. Wos, namun, siapa yang akan berpikir bahwa sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, sebuah piring datang ke arahnya. Dentang, pelat itu tidak hanya menabrak wajah Shen Lang dan hancur berkeping-keping. Itu bahkan menumpahkan darah wajah Shen Lang. Bahkan hidungnya patah karena piring. Sama seperti itu, seorang pria yang sangat tampan telah cacat bentuk. Surga, ini, pada saat ini, semua orang menemukan orang yang menyerang. Terutama Li Lei yang berdiri di samping Chu Feng. Matanya terbuka lebar dan lidahnya diikat. Berdiri di sana dengan ekspresi kaget. Guncangan di wajahnya benar-benar jelas. Semua orang yang hadir terkejut. Itu karena mereka semua tahu Shen Lang dan tahu siapa dia. Orang harus tahu bahwa dia adalah jenius tingkat pertama yang terkenal dari wilayah Laut Selatan. Namun, untuk Chu Feng, tidak ada satu orang pun yang tahu siapa dia. Namun, serangan yang ditampilkan Chu Feng sebelumnya sangat rapi dan rapi. Bahkan bisa dikatakan bahwa serangannya kejam. Ini menuntun mereka untuk menyadari bahwa Chu Feng adalah karakter yang sangat kuat. Namun, terlepas dari itu, keganasan Shen Lang terukir jauh di dalam hati mereka. Dengan demikian, terlepas dari siapa Chu Feng, ketika mereka memikirkan apa yang telah dia lakukan sebelumnya dan mengingat bagaimana Shen Lang dipukul olehnya, semua orang merasa bahwa apa yang terjadi tidak dapat dibayangkan. Tepat pada saat semua orang terpana, Chu Feng memandang Shen Lang yang terjatuh ke tanah. Wajahnya berlumuran darah dan umumnya dalam keadaan yang sangat menyesal. Dia berkata, "Ketika saya makan, Anda harus diam. Jika Anda berani berbicara lagi, saya akan memotong lidah Anda." Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan duduk kembali. Mengambil mangkuk dan sumpitnya dan mulai mengurus bisnisnya sendiri dan menghabiskan makanan. Seolah-olah dia mencoba untuk secara sengaja membuat marah Shen Lang. Chu Feng mulai membuat banyak suara dengan mulutnya saat dia memakan makanannya. Suara dia makan bukanlah sesuatu yang bisa ditahan seseorang. Dapat dikatakan bahwa telinga sangat menusuk. Namun, meskipun ini masalahnya, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Sebenarnya, pada saat ini, semua orang tertegun di tempat dan menatap kosong pada Chu Feng makan makanannya. Di wajah mereka ada ekspresi terkejut dan takut. Hanya setelah waktu yang lama Shen Lang berhasil bereaksi. Dia berdiri dan merasakan pipinya. Setelah melihat tangannya berlumuran darah setelah menyentuh wajahnya, Shen Lang sangat marah sehingga dia mulai gemetaran. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya menunjuk ke Chu Feng dan berkata, "Kamu punya bola, kamu tunggu aku." Petik 2.
Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Shenlang berlari keluar dari ruang makan. Adegan ini bisa dikatakan mengejutkan bagi semua orang yang hadir. Lagi pula, Shenlang dikenal sebagai orang yang sangat ganas di wilayah Laut Selatan. Tindakan yang dia lakukan hari ini bisa dikatakan tidak sesuai dengan statusnya. Namun, jika seseorang harus mengatakan bahwa tindakan Shenlang adalah kejutan, maka tindakan berikutnya bahkan lebih dari itu. Begitu banyak sehingga beberapa orang mulai memandang rendah dirinya. Shenlang telah meninggalkan ruang makan untuk sesaat sebelum dia kembali. Namun, ketika dia kembali, dia membawa serta seorang lelaki tua. Itu adalah sesepuh dari hutan Qianwood Selatan. Ternyata Shenlang ini benar-benar kehabisan untuk mengeluh kepada sesepuh. Siapa yang mengalahkannya? Ketika penatua ini masuk, dia memiliki ekspresi yang sangat mengesankan padanya. Dia menunjuk Shenlang yang wajahnya berlumuran darah dan bertanya dengan tegas. Pada saat ini, orang-orang yang hadir tidak mengucapkan sepatah kata pun dan semua perlahan menundukkan kepala mereka. Tidak ada yang berani menjawab. Pada saat yang sama, tidak satu pun dari mereka berani memandang Chu Feng. Mereka takut jika mereka melaporkan Chu Feng sebagai orang yang melakukannya, maka Chu Feng akan membalas mereka. Kepengecutan dan kelemahan ditampilkan sepenuhnya oleh orang-orang ini. Saya orang yang memukulnya. Namun, meskipun tidak ada yang berani mengatakan itu adalah dia, Chu Feng berdiri sendiri dan dengan tenang mengakuinya. Setelah Chu Feng berdiri, penatua itu mulai menyebar kesadarannya. Itu benar-benar menutupi Chu Feng. Dia ingin mengetahui budidaya Chu Feng. Namun, dia yang hanya peringkat 5 Martial Lord. Bagaimana mungkin dia bisa dapat menentukan budidaya Chu Feng? Meskipun dia tidak berhasil menentukan budidaya Chu Feng, mata pria tua itu masih bersinar. Dia menyadari bahwa Chu Feng bukan orang biasa. Paling tidak, jika dibandingkan dengan semua orang yang hadir sekarang, Chu Feng sangat luar biasa. Ini bukan hanya kultivasinya, itu juga cara dia menangani berbagai hal. Kemampuan semacam itu untuk tetap tenang dalam menghadapi kematian. Tatapan tenang yang dia miliki. Itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi, penatua itu tidak melakukan apapun pada Chu Feng. Sebaliknya, dia dengan tenang bertanya, "Mengapa kamu memukulnya?" Sebelumnya ketika kami makan, dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada seseorang karena terlalu berisik saat makan dan memaksa orang itu untuk memakan makanan yang jatuh ke tanah. Saya tidak bisa duduk diam dan menonton saat dia melakukan hal seperti itu. Jadi, saya bertindak dan memberinya pelajaran. Chu Feng menunjuk ke pria yang berlutut di tanah dan menangis sambil menjelaskan apa yang telah terjadi. Apakah hal seperti itu terjadi? Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, penatua itu menatap Shenlang. Shenlang mulai ragu-ragu. Dia tidak tahu bagaimana merespons. Tampar, tepat pada saat ini. Penatua itu melambaikan lengan bajunya yang besar dan memberi tamparan keras pada Shenlang. Tamparan ini sama sekali tidak lemah. Itu menyebabkan Shenlang berbelok 180 derajat sebelum membuat suara pu, dan jatuh ke tanah. Shenlang menempatkan satu tangan di wajahnya yang ditampar sementara dia melihat ke penatua yang telah menamparnya dengan mata lugu. Dia ingin berdalih tetapi tidak berani. Yang bersalah sebenarnya meminta keadilan. Anda berani melakukan sesuatu namun tidak berani mengakuinya. Anda memiliki kemampuan untuk menyebabkan masalah tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memikulnya. Anda tidak lebih dari sampah. Penatua menunjuk ke arah Shenlang yang ada di lantai. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu dengan sangat sengit, dia melambaikan lengan bajunya, berbalik dan berjalan pergi. Adapun Shenlang, dia tidak berani mengatakan apapun. Dia berdiri, tidak berencana tinggal di sini lagi dan bersiap untuk pergi juga. Berhenti. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa pada saat ini, Chu Feng dengan marah berteriak padanya. Apa? Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Sebagai masalah berdiri, Shenlang sudah berhasil menyadari bahwa Chu Feng bukan karakter biasa. Bahkan yang lebih tua memihak Chu Feng. Jadi, apa tepatnya yang berani dia lakukan pada Chu Feng? Karena itu, ketika dia mendengar teriakan marah dari Chu Feng, dia sudah mulai merasa takut. Makan makanan di lantai bersih sebelum pergi. Jika Anda berani meninggalkan satu butir pun, saya akan memukul kepala Anda sampai menjadi berantakan. Setelah Chu Feng dengan acuh tak acuh mengatakan kata-kata ini, dia berhenti repot-repot memperhatikan Shenlang, duduk kembali dan mulai makan makanannya lagi. Melihat Chu Feng yang tenang dan puas, Shenlang ragu-ragu untuk waktu yang sangat lama. Namun, pada akhirnya, dia tidak berani terus berjalan menuju pintu keluar. Sebagai gantinya, dia berjalan kembali ke meja yang telah dia hancurkan sebelumnya dan mengambil semua makanan di lantai. Kemudian, seperti badai berangin yang menyapu semua awan, ia mulai menyambar makanannya. Kecepatan makannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia selesai memakan semua makanan yang ada di tanah. Setelah dia selesai makan makanan, dia menyeka mulutnya.
dengan keras menyapu pandangannya ke semua orang yang hadir dan berteriak dengan marah. Persetan dengan apa yang kamu lihat? Belum pernah melihat seseorang makan sebelumnya? Petik 2. Setelah selesai mengucapkan kata-kata ini, Shenlang berbalik dan dengan cepat berjalan keluar dari ruang makan. Setelah melihat Shenlang pergi, Li Lei segera berlari ke tempat di mana Shenlang sebelumnya makan. Setelah memeriksa area tersebut dengan hati-hati, dia mulai tertawa di bagian atas paru-parunya. Terlebih lagi, semakin dia tertawa, semakin bahagia tawanya. Sambil tertawa keras, dia bergegas ke Chu Feng dan berkata, "Saudara Chu Feng, Anda luar biasa, bahwa Shenlang benar-benar memakan semuanya bersih dan tidak meninggalkan sebutir pun." Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Li Lei, Chu Feng tertawa kecil. Setelah dengan ringan menyeka minyak di mulutnya, Chu Feng berkata, "Semua orang, tidak perlu terkejut lagi. Jika Anda masih tidak makan, makanan Anda akan menjadi dingin." Petik 2. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng berjalan ke pria yang diintimidasi oleh Shenlang sebelumnya. Dia meminjamkan pria itu lengan dan mendukungnya. Saat itulah dia berbalik ke arah pintu keluar ruang makan dan berjalan ke sana. Melihat ini, Li Lei segera berlari dan mengikuti di belakangnya. Setelah Chu Feng dan Li Lei pergi, semua orang mulai saling memandang. Baru kemudian mereka duduk kembali dan terus makan makanan mereka. Namun, setiap sekarang dan kemudian, akan ada seseorang yang akan melirik ke arah yang ditinggalkan Chu Feng dengan tatapan penuh kekaguman. MGA. Bab 1027 Ayo bantu dia. Kakak Chu Feng, tunggu aku. Ketika Chu Feng berjalan keluar dari ruang makan, dia awalnya berencana untuk kembali ke kediamannya sendiri. Dia tidak berharap Li Lei benar-benar mengejarnya dengan kegembiraan yang luar biasa. Saudara Li Lei, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Melihat Li Lei mengejarnya, Chu Feng bertanya dengan bingung. Hei, itu membosankan untuk sendirian. Bisakah saya pergi ke kediaman saudara Chu Feng dan menikmati malam di sana? Li Lei menggaruk kepalanya dengan satu tangan dan berkata dengan cara yang memalukan. Kami berdua lelaki. Ada apa dengan malu menghabiskan malam di kamar yang sama? Ayo pergi. Saya kebetulan ingin bertanya tentang situasi hutan Cianwood Selatan juga. Petik 2. Sementara Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia mulai berjalan menuju kediamannya sendiri. Adapun Li Lei, dia mengikuti di belakang Chu Feng dengan penuh semangat. Dari ini, orang bisa mengatakan bahwa dia ingin memajukan hubungan antara dirinya dan Chu Feng sehingga mereka bisa menjadi saudara yang baik. Setelah itu, Chu Feng bertanya pada Li Lei tentang beberapa hal tentang hutan Cianwood Selatan. Namun, karena Li Lei memiliki status yang terlalu rendah dan belum lama berada di sini, jumlah hal yang dia tahu terbatas. Satu-satunya informasi yang dapat dianggap menarik adalah bahwa beberapa hari yang lalu, Li Lei secara tidak sengaja melihat sekelompok besar penatua buru-buru meninggalkan hutan Cianwood Selatan. Tidak satu pun dari kelompok tua-tua itu adalah karakter biasa. Bahkan pakaian yang mereka kenakan berbeda dari pakaian para penatua lainnya. Mereka mengenakan gaun tua berwarna biru tua. Warna gaun yang lebih tua menandakan status dan kekuatan seseorang dalam hutan Cianwood Selatan. Adapun yang biru tua, mereka menandakan bahwa para penatua memiliki status yang sangat tinggi. Setelah para penatua itu bergegas pergi, beberapa dari mereka sesekali akan kembali ke hutan Cianwood Selatan. Namun, mayoritas dari mereka belum kembali. Adapun apa yang harus dilakukan oleh para penatua, itu adalah sesuatu yang tidak ada yang tahu. Singkatnya, banyak murid tahu tentang masalah ini. Para penatua pergi dan merasa bahwa suatu peristiwa besar segera terjadi. Namun, mereka tidak dapat menebak apa yang akan terjadi pada acara besar itu. Dengan cara ini, Chu Feng menghabiskan malam di hutan Cianwood Selatan. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, dengan Li Lei menunjukkan jalan, Chu Feng tiba di sebuah alun-alun. Banyak murid berada di alun-alun ini. Dikatakan bahwa setiap pagi mereka akan berkumpul di lokasi ini karena akan ada penatua yang akan datang terutama untuk memberi mereka beberapa petunjuk dalam budidaya dan memberitahu mereka tentang aturan hutan Cianwood Selatan. Setelah itu, mereka akan dituntun untuk melakukan beberapa pelatihan. Ini adalah pelatihan umum sehari-hari hutan Cianwood Selatan. Chu Feng memeriksa sekelilingnya. Dia menemukan bahwa di alun-alun ini, selain orang-orang dari wilayah Laut Selatan, ada sekelompok anak muda. Semua umur mereka tidak tua dan budidaya mereka juga tidak terlalu kuat. Dapat dikatakan bahwa mereka hampir setara dengan orang-orang yang datang dari wilayah Laut Selatan. Melihat penampilan yang tidak terorganisir dari kelompok orang ini serta para penatua yang tidak muncul, Chu Feng menyadari bahwa mereka seharusnya ditempatkan dengan murid-murid berkualitas rendah. Pendidikan yang mereka terima juga relatif berkualitas rendah. Ini menyebabkan Chu Feng menjadi sangat terdiam. Jika dia tahu ini masalahnya, dia mungkin akan berbohong kemarin dan mengatakan bahwa dia tidak datang dari wilayah Laut Selatan. Namun,
Setelah dengan hati-hati memikirkannya, Chu Feng merasa damai lagi. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana kekuatan seseorang menentukan segalanya. Kekuatan Chu Feng tidak lemah. Seperti kata pepatah, selama itu emas, akhirnya akan bersinar. Selain itu, karena masih ada waktu sebelum hutan Cianwood Selatan akan mengirim murid-murid mereka yang luar biasa ke Gunung Cianwood, Chu Feng juga tidak terburu-buru. Apakah kamu yang mempermalukan kakakku sebelum semua orang tadi malam? Namun, tepat pada saat ini, suara wanita yang tajam tiba-tiba terdengar. Melihat ke arah sumber suara, Chu Feng melihat 5 wanita. Mereka berdiri 3 meter darinya. Kelima wanita ini semuanya memiliki penampilan dan kultivasi yang cukup baik. Terutama wanita yang memimpin kelompok itu. Kulitnya sangat putih dan lembut. Sungguh, dia cukup cantik. Selain itu, kultivasinya adalah yang terkuat di antara kelompok 5 wanita ini. Menjadi peringkat 2 Martial Lord. Namun, pada saat ini, alis wanita yang panjang dan indah itu berkerut. Ekspresi marah memenuhi seluruh wajahnya. Dia saat ini menggunakan tangannya yang putih lili untuk menunjuk ke Chu Feng seolah-olah ada kebencian besar di antara mereka. Kamu siapa? Apakah saya mengenal Anda? Chu Feng memeriksa wanita ini sekali lagi dan memutuskan bahwa itu adalah pertama kalinya ia bertemu dengannya. Karena dia pasti belum pernah bertemu wanita ini sebelumnya. Seharusnya tidak ada apapun di antara mereka. Saudara Chu Feng, itu adalah adik perempuan Shen Lang. Namanya adalah Shen Hong. Dia adalah cabai kecil yang terkenal di wilayah Laut Selatan. Dia bahkan lebih buruk dari orang yang bisa dianggap enteng daripada Shen Lang. Tepat pada saat ini, suara Li Lei terdengar di telinga Chu Feng. Ketika dia melirik ke samping untuk melihat, dia menemukan bahwa Li Lei bersembunyi di belakangnya. Berdasarkan penampilannya, Li Lei ini juga sangat takut pada Shen Hong. Jadi itu sebenarnya adik perempuan Shen Lang. Sangat menarik, seseorang yang menjadi kakak tidak berguna dan sebenarnya harus meminta adik perempuan untuk keluar dan membela dia. Petik 2. Tadi malam, aku memang membuat segalanya sulit untuk kakak lelakimu. Namun, Anda harus tahu apa yang telah dilakukan kakak Anda. Saya hanya memberinya sedikit hukuman yang pantas diterimanya. Jika dia tidak dapat menerimanya, maka Anda dapat meminta dia datang dan menemukan saya. Petik 2. Setelah mengetahui identitasnya, Chu Feng tidak repot-repot memberinya wajahnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin repot dengan Shen Hong lagi. Berhenti sekarang, melihat bahwa Chu Feng mengabaikannya, bahwa Shen Hong menjadi lebih marah. Sementara dia berteriak agar Chu Feng berhenti, dia mengulurkan tangannya yang putih lili. Dia ingin meraih Chu Feng. Pegangannya ini bukan pegangan biasa. Isinya kekuatan Martial Lord peringkat 2. Dia melakukan ini untuk menguji Chu Feng. Wos, namun, tepat pada saat telapak tangan Shen Hong hendak mencapai Chu Feng, Chu Feng tiba-tiba berbalik. Dia tidak mengatakan apa-apa, namun, tatapannya sangat dingin. Melihat tatapan Chu Feng, bahwa tubuh Shen Hong mulai bergetar hebat. Kemudian, seolah-olah dia ketakutan, dia berdiri dengan kosong. Adapun matanya, mereka dipenuhi dengan rasa takut. Benar-benar membosankan. Setelah menakuti Shen Hong dengan tatapan tunggal, Chu Feng mulai berjalan keluar dari alun-alun. Saudara Chu Feng, yang lebih tua akan segera datang. Kemana kamu pergi? Melihat bahwa Chu Feng pergi, Li Lei buru-buru bertanya. Aku akan jalan-jalan di sini. Saya akan segera kembali. Ketika Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, dia segera mulai melambung ke langit. Dengan beberapa lompatan, dia menghilang ke surga yang sangat besar yang mencapai pohon di kejauhan. Shen Hong, ada apa? Mengapa Anda membiarkannya pergi? Setelah Chu Feng pergi, keempat wanita di belakang Shen Hong segera menghampirinya dan bertanya dengan cara yang sangat membingungkan. Hanya setelah mendengar pertanyaan dari keempat wanita itu, Shen Hong berhasil kembali ke kenyataan. Setelah dia dengan paksa menekan tubuhnya yang bergetar, dia membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata ini. Orang itu tidak bisa dianggap enteng. Petik 2. Sebenarnya, Chu Feng tidak pergi jauh dari alun-alun. Dia telah tiba di atas pohon besar, menyembunyikan auranya dan mulai menatap langit biru. Pada saat ini, Chu Feng bisa melihat bahwa yang disebut tua-tua biru sekarang sedang terbang melalui langit biru menuju wilayah paling tengah hutan Cianwood Selatan. Kultivasi mereka sangat kuat, bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah peringkat 5 Martial King. Mayoritas dari mereka berada di atas peringkat 5 Martial Kings. Bahkan ada orang-orang yang budidaya mendekati puncak panggung Martial King. Orang-orang ini seharusnya adalah orang-orang yang disebutkan oleh Li Lei. Para tetua dengan status dan kekuatan yang sangat tinggi di hutan Cianwood Selatan. Pada saat ini, para penatua ini seharusnya telah kembali dari luar. Wajah mereka dipenuhi dengan keseriusan. Sepertinya mereka membawa tekanan besar. Dengan suasana hati yang sangat menindas, mereka menghilang ke kedalaman hutan Cianwood Selatan.
Agar para penatua ini diberangkatkan berulang kali berarti pasti ada misi penting. Jujur, aku bertanya-tanya apa misi itu, hanya ketika semua tetua menghilang. Chu Feng mulai bergumam pada dirinya sendiri. Alasan dia tiba-tiba meninggalkan alun-alun adalah karena dia mendeteksi sekelompok aura kuat yang mendekati mereka. Karena itu, ia memutuskan untuk memeriksa siapa yang sebenarnya memiliki aura semacam itu. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan apapun. Saat perjalanan tidak membuahkan hasil, Chu Feng tidak repot-repot tinggal lebih lama. Terlepas dari kekuatan penatua, jika instruktur penatua itu muncul dan tidak menemukannya, maka Chu Feng tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Dengan demikian, Chu Feng bergegas kembali dan kembali ke alun-alun. Namun, pada saat ini, alun-alun berantakan. Sekelompok besar orang mengepung tengah alun-alun dan membuat keributan. Chu Feng bisa samar-samar mendengar suara ratapan dan teriakan seorang wanita. Tampaknya itu adalah suara dari adik perempuan Shen Lang, Shen Hong. Kakak Chu Feng, akhirnya kau kembali. Setelah melihat Chu Feng, Li Lei segera berlari. Dia memiliki ekspresi bingung di seluruh wajahnya. Saudara Li Lei, apakah terjadi sesuatu? Tanya Chu Feng. Saudara Chu Feng, Anda harus pergi ke sana dan membantunya. Jika tidak, Shen Hong akan berakhir dengan sangat buruk, kata Li Lei dengan gugup. Sementara dia mengatakan kata-kata itu, dia meraih Chu Feng dan berlari ke arah tempat kerumunan orang berkumpul. MGA. Bab 1028 menjunjung tinggi keadilan. Setelah bergegas ke kerumunan, Chu Feng menemukan bahwa di tengahnya ada ruang kosong. Di tempat itu, sebuah adegan yang menyebabkan seseorang merasa marah sedang terjadi. Seorang pria dengan budidaya martial lord peringkat 3, dengan 3 pria lain yang menemaninya yang juga memiliki kultivasi martial lord peringkat 3, sebenarnya secara paksa merobek rok Shen Hong di hadapan semua orang. Sambil merobek roknya, dia bahkan akan mencumbuinya. Dia jelas mengambil keuntungan dari Shen Hong. Shen Hong menggunakan semuanya untuk melawannya. Dia menangis dan berteriak. Dia meraih dan mencakar. Namun, itu semua tidak berguna. Tanpa menyebutkan bahwa budidaya lawannya adalah peringkat yang lebih tinggi dari miliknya. Kesenjangan antara kekuatan pertempuran yang mereka berdua miliki sangat luas. Sebelum orang itu, Shen Hong seperti domba kecil yang tidak berdaya yang telah menemukan serigala besar yang kelaparan dan haus. Dia benar-benar tidak punya kekuatan untuk melawan. Namun, hal yang menyebabkan Chu Feng tidak bisa berkata apa-apa adalah bahwa tidak hanya tidak ada yang menghentikan pelecehan semacam ini di siang hari bolong. Banyak orang malah mulai mendiskusikan pertunjukan dengan antusias dengan ekspresi gembira di seluruh wajah mereka. Begitu banyak sehingga bahkan ada beberapa pria yang matanya sudah mulai bersinar. Pandangan mereka tertuju pada Shen Hong. Mereka mengantisipasi agar pria itu benar-benar merobek rok Shen Hong terpisah sesegera mungkin sehingga tubuhnya yang seperti batu giok yang cantik dapat terekspos sepenuhnya. Mereka praktis ingin menonton siaran langsung di tempat. Meskipun mungkin satu hal bagi penduduk asli Tanah Suci martialisme untuk bertindak seperti ini. Tetapi bahkan orang-orang dari wilayah Laut Selatan tidak repot-repot untuk membantunya. Selain itu, bahkan kakak laki-laki Shen Hong, Shen Lang, berada di antara kerumunan. Meskipun ia memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya, menggertakkan giginya dengan marah dan dengan kuat mengepalkan tinjunya. Tetapi ia, pangkat 4 martial lord yang dapat dengan mudah menaklukkan ketiga orang itu, tidak hanya tidak melangkah keluar untuk menghentikan apa yang terjadi. Dia malah berdiri di sana ketika dia melihat kebebasan adik perempuannya lepas landas dan dihina di depan semua orang. Saudara Li Lei, apa yang terjadi? Melihat adegan ini, Chu Feng tidak buru-buru bertindak. Sebaliknya, dia menoleh ke Li Lei dan bertanya. Pria yang menyerang Shen Hong disebut Han Xi. Dikatakan bahwa latar belakang keluarganya sangat kuat dan memiliki kelas berat nyata di seluruh hutan Qianwood Selatan. Salah satu tetua di keluarganya bahkan hampir berhasil menjadi kepala sekolah hutan Qianwood Selatan. Dapat dikatakan bahwa statusnya di hutan Qianwood Selatan adalah yang kedua setelah kepala sekolah. Petik 2. Jadi, meskipun Han Xi ini hanya menjadi murid hutan Qianwood Selatan, dia sudah menjadi hegemon kecil yang tidak ada yang berani menyinggung di hutan Qianwood Selatan. Petik 2. Sebelumnya, bahwa Shen Lang tidak tahu identitas Han Xi ini dan secara tidak sengaja menabraknya dan kemudian bahkan berselisih dengannya. Petik 2. Han Xi mengumumkan identitasnya dan kemudian memberitahu Shen Lang untuk mengakui kesalahannya sambil berlutut. Meskipun Shen Lang adalah seorang tiran di wilayah Laut Selatan, dia tidak berani tidak menaati Han Xi setelah mengetahui identitasnya. Awalnya, dia berencana berlutut dan mengakui kesalahannya. Petik 2. Namun, tepat pada saat itu, Shen Hong muncul. Dia bahkan naik dan mencoba berdebat dengan Han Xi. Namun, siapa yang akan tahu bahwa Han Xi adalah individu yang tidak tahu malu? Dengan alasan Shen Hong membuat pakaiannya robek,
ia memutuskan untuk membalas dendam dengan menggunakan metode sendiri dan bersikeras bahwa ia harus merobek pakaian Shen Hong sebelum semua orang hadir. Petik 2. Lihatlah dia. Dia merasakan dan meraihnya sepanjang waktu, bahkan benda miliknya di sana menembaki langit sekarang. Bagaimana ini bisa sesederhana hanya dengan merobek pakaian Shen Hong? Ini hanyalah serangan ual publik. Sebelum semua orang hadir, dia berusaha merasakan tubuh Shen Hong. Petik 2. Meskipun Shen Hong ini sama dengan Shen Lang dan akan mengandalkan kekuatannya untuk menggertak orang lain dan bukan seseorang yang disukai orang, dia, bagaimanapun, adalah seseorang dari wilayah Laut Selatan kita. Jika hal-hal yang terjadi hari ini menyebar, wajah kita semua dari wilayah Laut Selatan akan hilang tanpa bisa diperbaiki. Petik 2. Kita dari wilayah Laut Selatan telah dipandang rendah di hutan Qianwood Selatan. Setelah hari ini, bukankah kita akan dipandang rendah lebih jauh? Petik 2. Saudara Chu Feng, saya tahu bahwa permintaan saya ini sangat kasar. Namun, saya berharap Anda akan membantu dan menghentikan Hansi sehingga, paling tidak, kesucian Shen Hong dapat dipertahankan. Li Lei meminta dengan tulus. Bukankah masalah ini mudah diselesaikan? Pergi dan panggil seorang penatua, kata Chu Feng. Sejujurnya, penatua yang bertanggung jawab atas ceramah sudah tiba lebih awal. Namun, ketika dia melihat pemandangan ini, dia pergi tanpa masuk ke alun-alun. Awalnya, saya berpikir bahwa penatua itu pergi untuk memanggil para penatua lainnya. Namun, dia belum kembali. Menurut pendapat saya, dia telah memutuskan untuk menutup mata dan berpura-pura tidak melihat ini. Kata Li Lei. Kalau begitu, maka masalah ini adalah sesuatu yang bahkan para penatua tidak berani urus. Keluarga Hansi ini, status mereka di hutan Qianwood Selatan ini benar-benar tidak rendah. Jika saya, dengan status saya sebagai murid, adalah untuk berdiri sekarang, apa yang menurut Anda akan terjadi? Chu Feng tersenyum ketika dia bertanya pada Li Lei. Ini ayah. Aku benar-benar kacau. Benar-benar kacau. Saudara Chu Feng, sayalah yang kacau. Petik 2. Aku hanya berpikir bahwa karena yang lain menolak untuk peduli dengan ini dan hanya kamu di antara kita dari wilayah Laut Selatan yang memiliki kemampuan untuk ikut campur. Namun, saya tidak memikirkan fakta bahwa Hansi mungkin tidak mau memaafkan Anda karena Anda telah merusak perbuatan baiknya. Itu adalah satu hal jika hanya dia. Namun kekuatan keluarganya sangat kuat. Bukan hal yang mustahil bagi Hansi untuk membunuhmu. Petik 2. Ayah, aku benar-benar kacau. Saya hampir menyebabkan kematian saudara Chu Feng. Aku benar-benar kacau. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Li Lei langsung menyadari kesalahannya. Tidak hanya dia dipenuhi dengan penyesalan yang tak tertandingi. Dia bahkan mengangkat telapak tangannya dan menamparkan wajahnya dengan kejam. Melihat bahwa Li Lei terus menamparkan dirinya sendiri berulang kali. Melihat bahwa pipinya sudah memerah, Chu Feng tiba-tiba bertindak. Dia meraih lengan Li Lei yang berulang kali dan tanpa ampun menamparkan wajahnya. Chu Feng tahu bahwa Li Lei tidak sengaja mencoba untuk membahayakannya. Hanya, dia terlalu bersedia membantu orang lain. Dibandingkan dengan orang lain di wilayah Laut Selatan, dia dapat dianggap memiliki tulang punggung moral. Jadi, seperti apa yang dia katakan, dia hanya berpikir tentang cara menyelamatkan Shen Hong dan lupa bahwa Hansi dan mereka bukanlah individu yang mudah ditangani. Jika Chu Feng masuk, itu akan sama dengan merusak perbuatan baik Hansi. Kalau begitu, Hansi pasti tidak akan membiarkan Chu Feng pergi semudah bagaimana dia menangani Shen Hong. Dengan demikian, Chu Feng tidak menyalahkan Li Lei. Setelah menghentikannya untuk terus menamparkan dirinya sendiri, Chu Feng tersenyum dan berkata, Brother Li Lei, jalan dunia sudah dimulai. Keadilan. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang mudah ditegakkan. Terkadang, sangat mungkin baginya untuk menyebabkan darah seseorang mendidih dan kehilangan nyawanya dalam proses tersebut. Petik 2. Namun, jika seseorang harus melihat tanpa mengangkat jari dan menonton ketika Shen Hong terus dipermalukan dan diserang hanya karena seseorang mungkin kehilangan nyawa, maka perbedaan macam apa yang akan terjadi antara saya dan mereka semua? Chu Feng mengatakan kata-kata ini. Dia mengarahkan pandangannya ke arah orang-orang dari wilayah Laut Selatan. Mereka semua memiliki wajah yang dipenuhi amarah. Banyak dari mereka seperti Shen Lang, mengepalkan tangan mereka erat-erat di balik lengan baju mereka. Namun, tidak ada satu orang pun yang berani tampil menonjol dan mengucapkan sepatah kata pun. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Li Lei diam-diam menundukkan kepalanya. Meskipun kata-kata yang diucapkan oleh Chu Feng ini tidak dimaksudkan untuknya, dia tahu betul bahwa dia tidak berbeda dari orang-orang di wilayah Laut Selatan. Mengapa dia hanya berpikir untuk mencari bantuan Chu Feng, menyuruh Chu Feng keluar dan tidak berani melakukannya sendiri? Bukankah itu semua karena, di lubuk hatinya yang paling dalam, ia takut akan bahaya? Pada saat ini, Li Lei merasa lebih jijik dengan dirinya sendiri. Merasakan betapa kecilnya pikirannya.
Salah dan tidak manusiawi baginya untuk mencoba mengirim Chu Feng keluar. Namun, pada saat ini, Chu Feng tidak repot-repot memperhatikan reaksi Li Lei. Sebaliknya, ia langsung berjalan ke sisi Shen Lang, mengangkat kakinya dan langsung menendang Shen Lang ke tanah. Brengsek, siapa sih yang menendang kakekmu? Aku? Shen Lang sudah dipenuhi dengan kemarahan. Tiba-tiba ditendang ke tanah menyebabkan kemarahannya melonjak melalui atap. Dia pikir itu adalah seseorang dari wilayah Laut Selatan yang menendangnya. Karena itu, dia berbalik dan segera dan dengan keras menghujani orang itu. Itu kamu. Namun, ketika dia melihat orang itu berdiri di belakangnya, dia segera tutup mulut dan menelan kata-kata berikut yang dia rencanakan untuk katakan. Mengganti amarahnya, wajahnya sekarang ditutupi ekspresi ketakutan. Itu karena setelah hal-hal yang terjadi tadi malam, meskipun dia merasa sangat membenci Chu Feng di dalam hatinya, dia juga sangat takut padanya. Itulah alasan mengapa dia bereaksi seperti itu. MGA. Bab 1029 Perbedaan antara Anda dan saya. Ah, ada apa, Shen Lang? Apakah Anda hanya tahu bagaimana menjadi pengecut di depan umum dan menjadi tiran di rumah? Anda bahkan tidak berani melakukan apapun ketika saudara perempuan Anda sendiri dianiaya di depan umum. Petik 2. Adalah satu hal bagi orang lain untuk tidak melakukan apapun. Namun, Anda, sebagai kakak laki-lakinya, bagaimana bisa Anda juga berdiri di sana dan menonton tanpa melakukan apa-apa? Anda harus tahu bahwa saudara perempuan Anda hanya mencapai keadaan seperti itu karena dia membela Anda. Petik 2. Lihatlah dengan cermat. Hansi itu hanya memiliki budidaya peringkat 3 Martial Lord. Anda, peringkat 4 Martial Lord. Bagaimana mungkin Anda tidak cocok untuknya? Apa yang terjadi dengan kekuatan yang Anda tunjukkan ketika Anda menghancurkan meja makan dan memaksa seseorang untuk makan sisa makanan kemarin? Petik 2. Kamu, apa kamu bahkan manusia? Sepanjang hidupku, ini adalah pertama kalinya aku melihat seorang pengecut seperti kamu. Chu Feng berkata dengan sangat marah sambil melihat Shen Lang, yang dia tendang ke lantai. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kulit Shen Lang berubah menjadi hijau dan putih. Ekspresinya sangat jelek. Pada akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Chu Feng, "Bagaimana denganmu? Bukankah kamu juga seseorang yang hanya tahu bagaimana menjadi seorang pengecut di depan umum dan seorang tiran di rumah? Jika Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak pergi ke sana?" Petik 2. Kamu, sebagai kakak laki-laki, menolak untuk repot-repot dengan masalah ini dan ingin aku menangani ini? Baiklah, kalau begitu katakan padaku, siapakah aku dengan Shen Hong itu? Mengapa saya harus repot dengan masalah ini? Ayo, beri aku alasan. Setelah mendengar kata-kata Shen Lang, Chu Feng tiba-tiba mulai tertawa. Melihat Chu Feng yang tertawa dingin, Shen Lang menundukkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Itu karena apa yang dikatakan Chu Feng sangat masuk akal. Chu Feng memiliki hubungan bermusuhan dengan Shen Lang dan Shen Hong. Tidak ada alasan baginya untuk membantu Shen Hong. Tepat sekali, sebelumnya, bahwa Shen Hong bahkan mencoba untuk menginterogasi Chu Feng dengan marah. Jika bukan karena Chu Feng memiliki kekuatan yang kuat, dia kemungkinan akan sudah jatuh ke skema jahat Shen Hong. Bagaimana mungkin Anda memiliki wajah untuk meminta Chu Feng mengulurkan tangan membantu? Jika itu aku berdiri di sepatu Chu Feng, aku juga tidak akan membantu. Petik 2. Pada saat ini, selain Shen Lang sendiri, banyak orang di kerumunan juga mulai berdiskusi dengan lembut di antara mereka sendiri. Mereka merasa bahwa Shen Lang adalah seorang pengecut tanpa tulang. Selain itu, dia benar-benar tak tahu malu dan benar-benar ingin Chu Feng keluar. "Ah kau, aku akan membunuhmu." Tepat pada saat ini, Shen Hong menjerit sekali lagi. Bersamaan dengan itu, tangisan kejutan terdengar melalui adegan. Memalingkan pandangannya ke arah Shen Hong, ekspresi Shen Lang langsung membeku. Kedua matanya memerah. Itu karena pada saat ini, rok Shen Hong telah benar-benar tercabik-cabik. Penutup dadanya yang merah muda serta celana dalamnya sama-sama terbuka. Kedua kakinya yang adil, lembut dan indah serta sejumlah besar dagingnya yang halus dan halus saat ini terbuka di hadapan semua orang. Melihat kulit Shen Hong yang terbuka serta wajahnya yang memerah dipenuhi dengan air mata, Hansi menjadi lebih brutal dan kejam seperti serigala dan harimau. Sambil menelan liur, dia menjulurkan lidahnya untuk menjilat bibirnya. Kemudian, dia membuka telapak tangannya dan mulai meraba-raba kulit adil Shen Hong. Niatnya sudah sangat jelas. Dia berencana untuk menyerangnya di tempat. Namun, meskipun Hansi telah mencapai kondisi seperti itu, tidak ada seorang penatua pun yang muncul. Tampaknya tidak ada yang benar-benar berencana untuk peduli dengan masalah ini. Namun, siapa yang mengira bahwa, pada saat Shen Lang dan orang-orang dari wilayah Laut Selatan telah menyerah semua harapan, serangkaian langkah kaki bergema melewati sisi Shen Lang. Memalingkan kepalanya untuk melihat.
Shen Lang melihat bahwa Chu Feng saat ini sedang berjalan ke arah Shen Hong dan Hansi. Selain itu, semua orang bisa samar-samar mendeteksi niat membunuh serta kemarahan yang dipancarkan dari Chu Feng. Chu Feng, kamu, Shen Lang tercengang. Dia tidak bodoh. Dia bisa mengatakan bahwa Chu Feng berencana untuk bertindak. Namun, dia tidak dapat mengerti mengapa Chu Feng memutuskan untuk keluar. Chu Feng saat ini segera mendekati Shen Hong dan Hansi. Mendengar suara Shen Lang, dia menoleh dan tersenyum. Inilah perbedaan antara kamu dan aku. Petik 2. Wos. Setelah dia mengatakan kata-kata itu, Chu Feng tiba-tiba berbalik. Dalam sekejap, dia tiba di depan Hansi. Selain itu, dia tiba-tiba mengirim tinju ke arahnya, memukulnya tepat di wajahnya. Tinju dari Chu Feng ini sangat kuat, seperti karung pasir. Itu mengirim Hansi yang telah mengulurkan lidahnya dan mencoba untuk secara paksa mencium Shen Hong, terbang. Petik 2. Hansi tertangkap basah dan jatuh beberapa ratus meter oleh kepalan Chu Feng. Karena lidahnya ada di luar, ketika dia terkena tinju, mulutnya tiba-tiba tertutup dan hampir menggigit lidahnya. Meskipun dia tidak menggigitnya, mulutnya masih dipenuhi darah. Rasa sakitnya sangat banyak sehingga nadi biru muncul di dahinya. Kamu siapa? Anda benar-benar berani untuk memukul tuan muda ini? Hansi marah memarahi sambil melihat ke Chu Feng. Adapun Chu Feng, ia mengabaikan Hansi dan berbalik ke Kosmosak, mengeluarkan sepotong pakaian dan menyampirkannya di bahu Shen Hong, menutupi tubuhnya yang terbuka. Baru kemudian dia mengalihkan pandangannya dengan tajam dan dingin ke arah sekelompok murid yang sedang menikmati pertunjukan dan dengan keras berteriak. Siapapun yang berani untuk terus menonton ini, saya akan menarik matanya keluar. Petik 2. Wos tepat setelah Chu Feng mengatakan kata-kata ini, kerumunan yang menikmati pertunjukan semua terkejut dan melompat. Mayoritas dari mereka dengan cepat membalikkan pandangan mereka ke tempat lain. Mereka tidak berani melihat Shen Hong lagi. Itu karena mereka semua merasakan niat membunuh dari tatapan Chu Feng yang membuat mereka terkesima. Ini memberi mereka sensasi bahwa pria ini dari wilayah Laut Selatan tampaknya berbeda dari yang lain. Paling tidak, dia bukan orang yang mudah digertak. Hei, aku berbicara denganmu. Apakah kamu benar-benar tuli atau apa? Melihat bahwa Chu Feng benar-benar mengabaikannya, Hansi menjadi lebih marah. Dia menunjuk Chu Feng dan memarahi sekali lagi. Ayo, kemarilah, aku akan memberitahumu mengapa aku memukulmu. Chu Feng melakukan kait dengan jarinya ke arah Hansi. Kamu, namun, setelah mendengar kata-kata Chu Feng, tubuh Hansi mulai bergetar tak terkendali. Dia tidak pergi ke Chu Feng. Sebaliknya, dia mundur beberapa langkah mundur. Baru kemudian dia membuka mulut untuk berbicara. Sialan, Anda benar-benar berani mengancam tuan muda ini. Apakah Anda tahu siapa tuan muda ini? Aku akan memberitahumu. Nama saya Hansi. Saya seseorang dari keluarga Han. Petik 2. Aku tidak peduli dengan siapa kamu. Anda berani menyerang seseorang dari wilayah Laut Selatan saya di depan umum di depan banyak orang. Jadi saya benar-benar akan memukul Anda. Chu Feng tiba-tiba bergerak. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia telah tiba di hadapan Hansi. Sebelum Hansi bisa bereaksi, Chu Feng sudah memukul tinju. Tinjunya mendarat sekali lagi di wajah Hansi. Bang! Petik 2. Kali ini, kepalan Chu Feng membanting dari atas ke bawah. Dengan demikian, serangan ini tidak membuat Hansi terbang. Sebaliknya, itu langsung menghancurkan Hansi ke tanah. Selain itu, setelah serangan pertama ini, Chu Feng mulai mengirim serangan tinju berulang kali ke Hansi. Bahu Chu Feng berayun bola-balik. Beberapa kepalan tangan muncul. Pada akhirnya, semua tinju itu mendarat di tubuh Hansi. Aduh, kamu benar-benar berani memukul tuan muda ini? Kau benar-benar berusaha mati. Jika Anda punya nyali, maka pukul saya lagi. Saya akan melihat bagaimana Anda membiarkan hutan Cianwood Selatan hidup. Jika Anda bisa, maka saya, Hansi, akan mengubah nama keluarga saya menjadi milik Anda. Petik 2. Wow. Dipukuli oleh Chu Feng di depan umum. Hansi merasa bahwa semua wajahnya telah hilang. Dia sangat marah. Dia yang semula dalam kemarahan hebat mulai mengancam Chu Feng terus-menerus. Namun, kemudian, bahkan dagunya akhirnya dihancurkan oleh Chu Feng. Ini menyebabkan dia hanya mampu memancarkan suara merintih tak terkendali dan membiarkan dirinya dipukuli oleh Chu Feng. Adapun orang-orang yang mengelilingi tempat itu, mereka semua tercengang. Mulut mereka terbuka lebar saat mereka tanpa ekspresi menyaksikan Chu Feng terus memukuli Hansi. Tidak seorang pun di antara mereka yang berani mengatakan apapun. Praktis mereka semua takut dengan Chu Feng. Itu karena, di hutan Cianwood Selatan, Chu Feng jelas merupakan orang pertama yang berani memukuli seseorang dari keluarga Han seperti itu. Namun, pada saat ini, orang dengan kerangka pikiran paling rumit tidak lain adalah Shen Lang. Melihat bahwa Chu Feng tidak hanya membela adik perempuannya, dia bahkan, setelah mengetahui identitas Hansi, terus memukulinya dengan kasar tanpa mempedulikan konsekuensinya.
Hatinya merasa sangat tidak nyaman. Alasan mengapa dia merasa sangat tidak nyaman adalah karena dia mulai mengingat kembali dirinya sendiri. Dia ingat bahwa dia benar-benar mampu menghentikan Hansi. Namun, karena dia takut pada keluarga di belakang Hansi, dia tidak berani melakukan apapun dan menyaksikan saudara perempuannya sendiri dilucuti pakaiannya. Harus dikatakan bahwa dia adalah konstanta yang jelas bagi Chu Feng. Pada saat ini, dia akhirnya bisa memahami perbedaan antara Chu Feng dan dia. GA. Bab 1030 The Furious Chu Feng. Berhenti. Chu Feng baru saja mengalahkan Hansi untuk waktu singkat ketika teriakan keras tiba-tiba terdengar. Mendengar teriakan keras ini, Chu Feng sejenak menghentikan tangannya dan melihat ke arah sumber suara. 5 penatua telah muncul di depan alun-alun. Budidaya kelima tetua ini tidak lemah. Mereka semua adalah raja bela diri. 2 dari mereka adalah peringkat 1 Martial Kings dan 2 lainnya adalah peringkat 2 Martial Kings. Adapun yang memimpin mereka, seorang penatua berambut hitam. Dia adalah peringkat 3 Martial King. Meskipun kultivasi mereka tidak lemah, ekspresi di wajah mereka tidak sedap dipandang. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan. Tatapan mereka mengungkapkan bagaimana mereka hanya gatal untuk membunuh Chu Feng. Selain itu, beberapa dari mereka bahkan akan sesekali melirik Hansi yang berbohong di hadapan Chu Feng dengan tatapan sedih. Perubahan halus semacam ini di dalam diri mereka menyebabkan Chu Feng merasa bahwa kelima tetua ini berasal dari keluarga Han atau memiliki semacam hubungan dengan Hansi. Adapun Chu Feng, dia merasa bahwa kemungkinan mereka berasal dari keluarga Han. Chu Feng juga menemukan bahwa ada 3 pria mengikuti di belakang 5 tua-tua ini. Ketiga orang ini adalah kaki tangan Hansi. Ketika Hansi dipukuli sebelumnya, mereka bertiga tidak mengatakan apa-apa atau mereka tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, mereka diam-diam meninggalkan tempat itu. Jadi ternyata mereka pergi meminta bantuan dari para penatua. Oh, seperti yang diharapkan. Ketika Hansi melihat para penatua ini, dia muncul seolah-olah dia baru saja melihat penyelamatnya. Dia dengan gagah memanjat dan jatuh di depan sesepuh berambut hitam itu. Dengan air mata memenuhi matanya dan rahangnya yang patah terbata-bata, dia mencoba menangis berulang kali. Melihat Hansi yang babak belur yang bahkan dagunya hancur oleh Chu Feng, sesepuh berambut hitam itu menjadi sangat marah. Dia menunjuk ke Chu Feng dan memarahi. Mengapa kamu memukulnya? Di mana Anda pikir ini? Petik 2. Mengapa saya memukulnya? Anda harus bertanya kepadanya tentang itu terlebih dahulu. Chu Feng tahu bahwa mereka tidak datang dengan niat baik dan kemungkinan tidak akan melepaskannya. Jadi, nada yang dia gunakan ketika dia menjawab mereka tidak ramah sama sekali. Kurang ajar, saya secara alami akan bertanya kepadanya nanti. Namun, saat ini saya meminta Anda. Anda sebaiknya menjawab pertanyaan saya dengan jujur. Kalau tidak, Anda harus tahu bahwa menghajar sesama murid adalah kejahatan serius. Teriak penatua berambut hitam dengan sikap yang sangat keji. Di siang hari bolong di depan semua orang ini, Hansi ini memutuskan untuk secara paksa menyerang sesama murid wanita. Saya tidak bisa duduk dan menonton ketika dia melakukan hal seperti itu dan dengan demikian bertindak untuk menghentikannya. Chu Feng menjawab. Secara ual menyerang sesama murid perempuan? Siapa yang melihat masalah ini yang kamu bicarakan? Alis pedang tua itu berkerut. Dengan matanya yang melotot, dia menyapu kerumunan. Melihat tatapan yang sangat mengancam itu, kerumunan mulai menarik kembali pandangan mereka sendiri. Tidak hanya tidak ada yang cukup berani untuk berbicara, mereka bahkan menggelengkan kepala dalam diam untuk menyatakan bahwa tidak ada hal seperti itu terjadi. Korban berbaring di sana. Apakah Anda semua menjadi buta atau apa? Melihat reaksi orang banyak, Chu Feng dengan marah menunjuk ke arah Shen Hong yang sedang berbaring di tanah tidak jauh dengan pakaian yang telah ia berikan tersampir padanya. Melihat Shen Hong, alis tua itu sedikit mengernyit 2 kali. Bagaimanapun, keadaan tragis yang dialami Shen Hong saat ini adalah sesuatu yang bisa mereka semua lihat. Dia memang telah diserang dan dihina. Namun, penatua berambut hitam itu tidak terlalu bingung karenanya. Sebagai gantinya, dia berjalan ke Shen Hong dan berbicara dengan nada yang sangat berat. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Apakah Hansi yang secara paksa menyerang Anda? Anda harus jujur menjawab saya. Jika Anda berani menjebaknya, Anda harus tahu bahwa ini adalah kejahatan yang layak dipancung. Hutan Qianwood Selatan kami tidak mengizinkan murid dengan kualitas moral yang buruk. Petik 2. Nada bicaranya sangat berat, bahkan di dalamnya terkandung niat membunuh. Ancaman di balik kata-katanya sangat jelas. Namun, tidak seorang pun berani mengatakan apa-apa tentang itu. Pada titik ini, secara praktis semua orang bisa mengatakan bahwa para penatua ini adalah semua orang dari keluarga Han. Alasan mereka datang ke tempat ini adalah agar mereka bisa membalas Hansi dan menempatkan Chu Feng di tempatnya. Jika ada yang berani berbicara untuk Chu Feng, mereka pasti akan mencari mati. Sebelum ancaman dari penatua ini,
Shen Hong mengangkat kepalanya dan melirik Hansi dan kemudian melirik Chu Feng yang telah membantunya. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan menggelengkannya. Kamu. Melihat bahwa Shen Hong benar-benar menggelengkan kepalanya, kemarahan Chu Feng melonjak melewati langit. Seandainya dia tidak menonjol untuknya, bagaimana mungkin dia dapat menyebabkan masalah seperti itu untuk dirinya sendiri? Chu Feng telah secara sukarela memutuskan untuk membantunya dan tidak mengharapkan Shen Hong untuk membalasnya dengan apapun. Tetapi dia tidak pernah mengharapkannya untuk bertindak sedemikian rupa. Ini hanya membantu Hansi melawannya. Apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Anda tidak hanya memukul sesama murid. Anda bahkan berani menjebak sesama murid. Dengan hanya dua hal ini, saya sudah bisa mengambil nyawa anjing Anda. Melihat Shen Shen telah memutuskan untuk patuh, penatua berambut hitam itu segera menjadi kejam setelah mengetahui kebenaran. Dia menunjuk ke Chu Feng dan berteriak keras. Pada saat yang sama, ia mulai mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Shen Hong, Shen Lang, Anda kakak dan adik benar-benar punya nyali. Kalian berdua bahkan tidak berani mengakui ketika seseorang menggertakmu, kan? Apakah Anda ingin menjadi pengecut seumur hidup Anda? Apakah Anda ingin diinjak-injak oleh orang lain sepanjang hidup Anda? Kalian semua. Anda telah datang ke tanah suci martialisme. Apakah itu tujuan Anda untuk dipermalukan oleh orang lain? Chu Feng sangat marah. Dia menunjuk Shen Lang dan saudara perempuannya serta berbagai orang dari wilayah Laut Selatan dan berteriak. Chu Feng bukan pengecut. Pada saat dia memutuskan untuk bertindak, dia sudah tahu hasil seperti itu akan terjadi. Namun, ia tidak berharap kelompok orang-orang dari wilayah Laut Selatan ini menjadi pengecut sampai sejauh ini. Pengecut mereka telah membuat Chu Feng marah. Untuk pertanyaan Chu Feng, berbagai orang dari wilayah Laut Selatan hanya menundukkan kepala mereka dan tidak menanggapi. Bahkan Shen Hong takut dengan ancaman penatua itu. Jadi, bagaimana mungkin mereka berani mengatakan sesuatu? Saya bisa memberikan kesaksian. Saya bisa bersaksi untuk Chu Feng. Tepat pada saat ketika Chu Feng berpikir bahwa tidak ada yang akan bersaksi untuknya. Siapa yang akan berpikir bahwa Li Lei akan benar-benar menonjol? Kamu ingin bersaksi? Apa yang mungkin Anda saksikan? Melihat Li Lei berdiri, penatua itu mengerutkan kening sekali lagi. Dengan suara yang sangat dingin, dia bertanya. Nada bicaranya sama sekali tidak digunakan untuk bertanya pada seseorang. Sebaliknya, itu salah satu interogasi. Saya bisa bersaksi untuk Chu Feng. Sebelumnya, memang Hansi yang secara terbuka menyerang Shen Hong tanpa ada yang menghentikannya. Melihat bahwa Shen Hong akan benar-benar ditelanjangi dan dihina oleh Hansi, Chu Feng tidak dapat menontonnya lagi dan akhirnya memutuskan untuk keluar untuk menghentikan Hansi. Petik 2. Ketika Li Lei mengucapkan kata-kata ini, suaranya bergetar. Dia bahkan berkeringat deras. Orang bisa melihat betapa takutnya dia. Namun, dia tetap mengatakan semua yang ingin dia katakan. Tampar. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa tepat setelah Li Lei menyelesaikan kata-katanya, penatua berambut hitam itu melambaikan lengan bajunya yang besar, dan dengan tamparan ke wajah, menjatuhkan Li Lei ke tanah. Selain itu, kekuatan di balik tamparannya sangat kuat. Tidak hanya tamparan dagu Li Lei yang menghancurkan ini, itu bahkan telah merosot setengah dari seluruh kepala Li Lei. Hanya dalam sekejap, Li Lei yang awalnya baik-baik saja telah dipukuli tanpa bisa dikenali. Dia telah berubah menjadi seorang pria dengan wajah berlumuran darah dan sudah kehilangan kesadarannya. Untuk mengikuti contoh buruk dari orang lain, kejahatan ini layak dihukum. Para pria, pergi dan memenjarakan mereka berdua. Saya akan memberi mereka pelajaran yang baik. Setelah dia menamparkan Li Lei secara tidak sadar, penatua itu mengalihkan pandangan dendamnya ke arah Chu Feng. Persetan leluhurmu, melihat keadaan menyedihkan yang telah berubah menjadi Li Lei, Chu Feng tidak bisa menahan amarahnya lagi. Bagaimana mungkin ia dengan iseng berdiri di sana dan membiarkan dirinya ditangkap oleh para sesepuh ini? Chu Feng berteriak marah dan segera memancarkan peringkat 9 kekuatan bela diri Martial Lord. Begitu auranya dipancarkan, langit dan bumi segera mulai bergetar. Kekuatannya yang kuat berubah menjadi badai yang menakutkan yang bergulir ke segala arah. Seluruh plaza serta bagian luar plaza telah ditutupi oleh kekuatan Chu Feng dan kemarahan yang meluap.